Bab 1051. Makan ramuan untuk makan malam. Tepat saat mereka hendak pergi, seorang petugas wanita dengan hati-hati menghampiri dan bertanya dengan lembut, "Bolehkah saya tahu siapa di antara kalian yang bernama Hong Dali?" Sikapnya sangat rendah hati dan memancarkan senyum profesional, membuatnya tampak sangat nyaman. "Ah, benar juga." Hong Dali berbalik dan bertanya, "Ada yang ingin kau katakan padaku?" "Begini, jelas pelayan wanita itu, sebelumnya, Anda bilang ingin mentraktir semua pelanggan di Jadetri. Tagihannya sudah keluar, dan totalnya $2.458.474. Bolehkah saya tahu kapan Tuan Dali akan membayarnya? Jika Anda tidak punya cukup uang sekarang, Anda bisa menandatangani tagihannya dulu." "Apakah Saudara Dali tidak punya cukup uang?" "Ah, aku bisa bayar sekarang." Hong Dali menatap Ling Xiaoyi dan berkata, "Kak Xiaoyi, ikut dia dan lunasi tagihannya." "Aduh, sekali makan saja aku sudah menghabiskan 2,4 juta. Lumayan." Hua Xiangyu menutupi wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan kakak Dali yang luar biasa ini. Namun, tepat ketika Ling Xiaoyi bersiap pergi, Hong Dali tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kak Xiaoyi, tunggu dulu. Setelah ke sana, lakukan dengan cara ini dan itu. Jangan lupa, haha." "Baik, Tuan Muda." Ling Xiaoyi tersenyum dan menjawab, lalu pergi bersama petugas untuk melunasi tagihan. Dengan cepat, ia kembali ke sisi Hong Dali. Karena semuanya sudah beres, mereka pun meninggalkan tempat itu dan pulang. Setelah mereka naik ke dalam transportasi, Hong Dali bersandar malas di kursi dan meletakkan buku panduan rahasia di bawah pantatnya sehingga ia duduk di atasnya. Kemudian, ia bertanya kepada Ling Xiaoyi, "Kak Xiaoyi, sudahkah kau memeriksa harga barang-barang di sini? Ceritakan padaku." "Baik, Tuan Muda." Ling Xiaoyi tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Secara keseluruhan, harga di sini hampir sama dengan di bumi, kecuali untuk peralatan, buku panduan rahasia, dan sebagainya yang lebih mahal. Selebihnya, tidak banyak perbedaan, hanya mata uangnya saja yang berbeda." Mendengar itu, Hong Dali langsung mengerti. Misalnya, es krim di bumi harganya 2 yuan per cangkir, tapi di sini harganya $2 senglong per cangkir. Sangat mudah dipahami. Setelah mengetahui harga barang-barang di sini, Hong Dali buru-buru melihat antarmuka sistem untuk memeriksa nilai pemborosan. Kemudian, ia tersenyum gembira melihat apa yang dilihatnya. Nilai pemborosan saat ini, 3.652.145. Poin atribut yang dapat ditukar, 36. Bro hahaha, akhirnya aku dapat poin atribut. Ini sungguh tidak mudah. Yap, aku menang 5 juta dari taruhan dengan Bei Yuanxing, lalu menghabiskan lebih dari 6 juta untuk berjudi harta karun, lalu mentraktir orang lain makan seharga lebih dari 2,4 juta. Jadi, total nilainya 3.652.145, haha. Sepertinya bertaruh pada harta karun itu bagus. Aku akan lebih sering bermain lagi lain kali kalau aku senggang dan mendapatkan satu set lengkap perlengkapan berkualitas tinggi untuk semua antekku agar mereka semua menjadi sangat kuat. Hong Dali buru-buru menambahkan poin atribut ke atribut kesehatannya. Setelah cahaya kemasan hangat memancar di tubuhnya, poin kesehatannya akhirnya meningkat menjadi 95 poin. Fiuh, lumayan. Kalau bukan karena jalan-jalan kali ini, badanku pasti masih lemas banget. Jalan beberapa langkah aja udah bikin capek, nyebelin banget. Tapi sekarang dengan 95 poin kesehatan, badanku hampir sama kayak orang normal. Setelah selesai, Hong Dali kembali mengamati misi tersembunyi yang misterius itu. Statusnya pun kini telah berubah. Anak hilang tingkat astral, persyaratan hadiah baru telah berubah. Status saat ini. Poin atribut cadangan. Untuk setiap $1 juta senglong yang dibelanjakan, Anda akan mendapatkan 1 poin atribut tambahan. Setelah status poin atribut cadangan berakhir, hadiah baru akan memasuki fase persiapan untuk tahap berikutnya. Apa-apaan ini? Ini berarti aku harus menghabiskan $100 juta senglong. Hong Dali mengusap perutnya dan berkata, "Aduh, setelah berjalan begitu lama, aku jadi agak lapar sekarang. Ayo makan sesuatu." Kita makan apa ya?" "Dali, aku tahu satu tempat yang lumayan." Setelah menerima helm dari Hong Dali, ia tentu saja harus membantunya menyiapkan makanan. Karena itu, Hua Xiangyu bersiap untuk memimpin jalan. Lingkungan hotel itu cukup bagus, dan para kepala di sana juga direkrut khusus dari berbagai planet. Lumayan. Sebenarnya, ia ingin melakukan sesuatu untuk Hong Dali karena Hong Dali sangat murah hati kepadanya. Tentu saja ia tidak bisa pelit. Tanpa diduga, Hong Dali malah menggelengkan kepala dan berkata, "Akan membosankan sekali, standar seperti itu terlalu rendah. Aku anak yang boros, aku harus makan di tempat yang berstandar tinggi. Kau pikir semua orang sepertimu anak yang hilang?" Hua Xiangyu cemberut,
ekspresinya begitu imut hingga rasanya ingin sekali menciumnya. Lalu menurutmu kita harus pergi kemana? Aku berhasil. Mata Hong Dali berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, aku tahu satu tempat yang bagus. Dengan sangat cepat, mereka kembali ke kediamannya. Hong Dali langsung memanggil semua orangnya, dan setelah semua orang berkumpul, ia tertawa dan berkata, saudara-saudara, ayo kita makan sekarang. Hong Dali jarang sekali mengumpulkan semua orang untuk makan bersama. Hari ini terasa agak istimewa. Zhang Yi mengikuti di samping Hong Dali dan bertanya dengan lembut, Dali, kita mau makan di mana? Yang lain pun penasaran dengan ide apa yang dimiliki Hong Dali hari ini. Tempat ini bagus. Semuanya, ikuti aku. Hong Dali memimpin jalan dan segera tiba di tempat tujuan. Ketika Hua Xiangyu melihat pohon emas itu, ia langsung ternganga kaget. Pohon emas kuno. Dia baru saja membawa Hong Dali ke sini untuk eksperimen belum lama ini, dan sekarang mereka kembali lagi. Tunggu, kakak Dali bilang dia ingin makan, tapi dia datang ke sini, jangan bilang dia bermaksud begitu. Memikirkan hal ini, kepala Hua Xiangyu menjadi mati rasa dan dia bertanya, kakak Dali, jangan bilang niatmu adalah untuk... Ah, benar juga. Hong Dali menyeringai dan berkata, rasa ramuan-ramuan di sini lumayan. Hanya memakan hal-hal seperti itu yang sesuai dengan identitasku. Nenek buyut akan menghajarmu sampai mati. Hua Xiangyu dengan panik menarik lengan Hong Dali. Cepat, ayo kita pergi dari sini. Kalau nenek buyut tahu ini. Tenang saja, nenek buyut sangat menyayangiku, itu tidak akan jadi masalah. Hong Dali langsung berlari masuk dan berteriak, semuanya, cepat ikuti aku. Hahaha, ayo kita makan ramuan untuk makan malam hari ini. Sekalipun langit runtuh, Hong Dali akan menopangnya untuk mereka. Yang lainnya tersenyum lebar dan bergegas masuk. Setelah mereka sampai di pintu masuk, para penjaga yang sudah mendengar keributan sebelumnya, mengikuti mereka dan dengan cemas berkata, berhenti, siapa yang berani menerobos masuk ke dalam pohon emas kuno, apa kau mencari mati? Ah, saudara ini aku, Hong Dali. Hong Dali tersenyum ramah kepada penjaga itu dan berkata, aku datang untuk mengambil beberapa ramuan. Hehe, bolehkah aku masuk? Oh, ternyata kau. Penjaga itu segera mengenali Hong Dali. Hong Dali adalah orang yang dikagumi nyonya tua dan bahkan membiarkannya memakan ramuan itu sebagai camilan. Dia pasti tidak akan berani menghentikan Hong Dali masuk. Penjaga itu langsung tersenyum dan berkata, karena ini Tuan Muda Dali, saya tidak perlu khawatir. Kalau begitu, cepatlah dan beritahu saya jumlah yang Anda ambil agar saya bisa melapor kepada atasan saya. Mohon pengertiannya. Mengerti, tentu saja saya mengerti. Hong Dali mengangguk dan berkata, terima kasih, Kak. Lalu, ia membuka pintu dan masuk. Setelah masuk, Hong Dali melambaikan tangannya dengan gembira dan berkata, hahaha. Semuanya, mulai makan sekarang. Ambil saja apapun yang ingin kalian makan. Ayo kita isi perut dulu sebelum ngobrol yang lain. Makan ramuan ajaib untuk makan malam, orang ini mungkin satu-satunya orang dalam sejarah yang bisa melakukan hal seperti itu. Ya Tuhan! Hua Xiangyu langsung menundukkan kepalanya tanpa daya. Kalau nenek buyut tahu ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya berharap masalah ini tidak terlalu besar. Semua orang langsung makan sepuasnya. Mereka makan apapun yang terasa enak di ruangan ini, dan makan apapun yang memberi mereka statistik lebih. Selain eliksir kesehatan yang tidak banyak mereka makan, mereka menghabiskan semua jenis eliksir lainnya sebanyak mungkin. Intinya, mereka mengesampingkan semua kekhawatiran dan makan sampai kenyang dulu. Keluarga kerajaan memang berbeda dari orang biasa. Eliksir di sini adalah ramuan paling berharga yang mereka kumpulkan dari seluruh penjuru dunia. Setelah memakannya, atribut mereka tidak hanya meningkat, tetapi efek sampingnya juga sangat kecil. Ditambah lagi, atribut dasar mereka tidak rendah sejak awal, sehingga tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyerap efeknya. Satu-satunya hal yang mereka rasakan saat memakannya adalah selain rasanya yang cukup enak, mereka juga bisa merasakan atribut mereka meningkat pesat. Makanan mereka ini hampir menghabiskan sepertiga ramuan di ruangan itu. Lagi pula, ramuan-ramuan ini akan langsung meleleh di mulut mereka. Ukurannya pun tidak terlalu besar, jadi rasanya seperti makan kacang atau hazelnut. Sulit untuk kenyang setelah makan seperti itu, jadi mereka semua makan banyak. Bai Hekou kecil adalah orang yang paling bahagia. Si kecil ini langsung melahap ramuan-ramuan itu seperti makan kacang. Ia memecahkan cangkangnya dengan satu telapak tangan, lalu memasukkan dagingnya ke dalam mulutnya. Sambil makan, ia berkata, ayah, ini enak sekali, ayah makan juga. Hong Dali berseri-seri kegirangan dan memuji. Anak baik. Tepat saat mereka sedang asyik makan dan sebagian besar sudah hampir kenyang, tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar dan pintu didorong terbuka. Kemudian, sekelompok besar orang menyerbu masuk. Hong Dali, beraninya kau.
Kau benar-benar menerobos masuk ke ruang ramuan dan bahkan menghabisi mereka seperti ini. Melihat kekacauan di ruangan itu, Tetua Agung sangat marah. Hong Dali ini terlalu lancang. Mengandalkan perlindungan Nyonya Tua, dia berani melakukan hal seperti itu. Kali ini, mereka memiliki bukti dan saksi yang hadir. Kita lihat saja bagaimana Hong Dali akan menjelaskan dirinya sendiri. Yang terjadi adalah penjaga yang melihat Hong Dali masuk begitu lama dan tidak keluar, takut terjadi sesuatu yang penting, dia tidak punya pilihan selain melaporkannya. Oleh karena itu, setelah mendengar situasi tersebut, para tetua berpandangan dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Nyonya Tua terlalu memuja Hong Dali, ada kemungkinan besar Hong Dali akan mengancam posisi anak-anak mereka dalam keluarga. Oleh karena itu, dengan peluang yang begitu baik sekarang, jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk mencoba menyingkirkannya, mereka hanya akan menyesalinya jika Hong Dali berkuasa nanti. Oleh karena itu, para tetua langsung berkumpul dan langsung menanyai Hong Dali begitu mereka masuk. Tetua Agung berbicara lebih dulu, sementara tetua lainnya memasang ekspresi datar. Meskipun otoritas mereka dalam keluarga lebih lemah daripada Hong Xingyu dan Nyonya Tua, perbedaannya tidak terlalu besar. Melihat Hong Dali melakukan hal seperti itu, mereka semua diam-diam tertawa dalam hati. Menyerobot masuk ke ruang eliksir tanpa izin dan menyia-nyiakan eliksir, dua kejahatan ini jelas cukup untuk mengusir Hong Dali dari keluarga Hong. Kita lihat saja apa yang bisa dilakukan Hong Dali dalam situasi seperti ini. Bab 1052. Tanpa malu-malu menjadi momok. Ah, ini bukan pemborosan. Namun, Hong Dali sama sekali tidak terlihat khawatir, melainkan hanya menyeringai dan berkata, ramuan ini cukup lezat, semuanya masuk ke perut kita dan tidak ada yang dibuang. Ramuan ini kan untuk dimakan. Kalau sudah masuk ke perut kita, bagaimana bisa dianggap pemborosan? Hua Xiangyu menatap dengan bingung, mengapa kata-kata ini terdengar begitu logis di mulut kakaknya Dali. Beraninya kau keras kepala dan tidak menyesali kesalahanmu. Cahaya dingin berkilat di mata Tetua Agung. Ia menatap Hong Dali dan berkata dengan marah, ramuan di sini akan diberikan kepada anggota keluarga yang luar biasa, beraninya kalian yang berstatus rendahan datang ke sini dan memakannya. Mengapa Tetua Agung dan yang lainnya merasa senang tetapi tetap marah di waktu yang sama? Itu karena keluarga Hong menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Bahkan jika anggota keluarga ingin memakan ramuan ini, mereka harus mencapai standar tertentu dan hanya membutuhkan ramuan tersebut untuk meningkatkan atribut mereka agar naik level sebelum mereka dapat mengirimkan permintaan kepada atasan. Bahkan anak-anak tetua pun tak berani datang ke sini tanpa izin untuk mengambil ramuan itu. Namun, Hong Dali ini malah datang langsung ke sini dan memakannya begitu banyak, apa dia pikir dia leluhur kecil keluarga Hong dan tidak peduli pada yang lain? Siapa yang kau maksud dengan identitas rendahan? Mendengar Tetua Agung ini benar-benar menyebut antek-anteknya dengan identitas rendahan, Hong Dali langsung marah dan berkata, mereka antek-antekku, mereka bukan beridentitas rendahan. Kenapa kita tidak boleh makan ramuan? Aku akan terus memakannya. Para antek, ambil saja sesuka kalian. Kalau tidak bisa menghabiskannya, kita bisa ambil juga. Apa-apaan ini? Anak ini berencana memberontak. Melihat masalah ini semakin serius, Hua Xiangyu dengan panik menarik lengan Hong Dali dan memberi isyarat dengan matanya. Jika dia menundukkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan baik kepada mereka, mungkin mereka masih bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Lalu, begitu nenek buyut datang, dia juga bisa menangani ini dengan mudah. Namun, Hong Dali memilih untuk melawan Tetua Agung di saat seperti ini. Bagus, sangat bagus. Mendengar kata-kata Hong Dali, Tetua Agung tidak lagi gugup. Ia tertawa dan berkata, aku sudah mencatat kata-katamu. Begitu Ketua Hong dan Nyonya Tua datang, aku akan melihat bagaimana kalian akan berdebat nanti. Apa yang perlu diributkan? Hong Dali sama sekali tidak peduli dengan hal ini, ia langsung mengambil seteguk ramuan dan meneguknya. Aku akan terus makan. Ia tidak hanya melakukannya sendiri, ia bahkan meminta yang lain untuk ikut makan. Semuanya, lanjutkan makan. Tidak perlu peduli padanya. Melihat tindakan Hong Dali, Tang Muxin dan yang lainnya memahami pikirannya. Situasi seperti perebutan kekuasaan memang sudah terlalu umum terjadi dalam keluarga besar. Hong Dali baru saja datang ke sini, seharusnya ia tidak perlu khawatir. Masalahnya, Nyonya Tua sangat mengaguminya, yang membuatnya menjadi orang menyebalkan yang mengancam posisi mereka di mata anggota keluarga lainnya. Jika Hong Dali bersikap rendah hati, mereka akan berpikir ia mudah dirundung, lalu terus-menerus menindas dan menindasnya. Jika ini berlangsung lama, Hong Dali tidak akan bisa bertahan di keluarga, bahkan jika ia mau. Karena itu, lebih baik dia langsung melawan mereka. Memangnya kenapa kalau dia Tetua Agung? Hong Dali sama sekali tidak peduli padanya. Oleh karena itu, di depan mata para tetua, Hong Dali dan yang lainnya terus makan sepuasnya. Sebelumnya, ketika tidak ada yang memperhatikan, mereka terus merasa makanan mereka kurang terasa. Tapi sekarang,
rasanya sungguh luar biasa. Di permukaan, sang tetua besar berpura-pura sangat marah sampai jenggotnya berdiri, tetapi sebenarnya dia merasa sangat gembira di dalam hatinya. Kenapa dia tidak meminta para penjaga untuk menangkap Hong Dali secara langsung? Karena jika dia melakukannya, hati Nyonya Tua akan melunak di sisi Hong Dali. Lagi pula, Nyonya Tua memang sangat menyayangi Hong Dali, bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Skenario ini adalah yang terbaik. Semakin sombong dan arogan Hong Dali, semakin kecil pula alasan Nyonya Tua untuk melindunginya nanti. Kita lihat saja nanti bagaimana nasib Hong Dali nanti. Oleh karena itu, seperti ini, setelah Hong Dali dan yang lainnya makan selama 20 menit lebih, suara penjaga akhirnya terdengar. Kepala suku dan Nyonya Tua ada di sini. Hong Xingyu dan Hua Yueling telah tiba. Semua orang langsung mundur dan memberi ruang bagi pasangan ini untuk masuk. Begitu pasangan itu tiba di tempat kejadian, Tetua Agung adalah orang pertama yang bergegas menyambut mereka. Kemudian, ia dengan tegas mengeluh kepada mereka. Kepala suku Hong, Nyonya Tua, Hong Dali ini menerobos masuk ke ruang ramuan dan bahkan membuat kekacauan di sini, tolong hukum dia. Dalam perjalanan Hong Xingyu dan Hua Yueling ke sini, banyak anggota keluarga lainnya telah mendengar hal ini dan bergegas ke sini. Ini juga perbuatan rahasia para tetua. Semakin banyak orang di sana, semakin buruk panggung yang akan dijalani Hong Dali. Lagi pula, dengan begitu banyak anggota keluarga di sini, jika mereka tidak menghukum Hong Dali dengan tepat, bagaimana mereka bisa membuat yang lain mendengarkan mereka lain kali? Oleh karena itu, begitu pasangan tua itu tiba, sekelompok besar anggota yang lebih muda pun berdatangan. Melihat situasi di ruangan itu, mereka semua tercengang, lalu berbagai diskusi pun terdengar. Hong Dali ini terlalu sombong, dia berani melakukan hal seperti itu hanya karena Nyonya Tua memujanya. Ini ruang ramuan, bukan kebun rumahnya. Lihat kekacauan yang dia buat. Aku ingin tahu berapa banyak ramuan yang dia makan, dia benar-benar menjijikkan. Benar sekali, dia membuat keributan seperti itu dengan sangat berani. Kalau kali ini dia tidak dihukum setimpal, siapa tahu lain kali dia akan bersikap sombong seperti itu. Bukankah begitu? Tidak apa-apa kalau dia anak yang hilang. Lagi pula, keluarga Hong kita tidak kekurangan uang sebanyak itu. Tapi siapa yang tahan kalau dia jadi momok sebesar itu? Mendengarkan diskusi mereka, Hong Xingyu juga sedikit mengernyit. Kali ini, Hong Dali memang menciptakan masalah yang cukup besar. Masalah ini terlalu menarik perhatian dan ia memang telah menghabiskan cukup banyak eliksir. Jika Hong Dali tidak dihukum setimpal kali ini, akan sulit bagi orang lain untuk mempercayai Hong Xingyu di lain waktu. Jika Hong Dali dihukum berat, hukumannya adalah mengusirnya dari keluarga. Namun, bagaimana Hong Xingyu akan tega membiarkan anak kesayangannya pergi keluar dan menanggung kesulitan serta penderitaan? Tetapi sekarang kan banyak sekali orang yang nonton, bukti-bukti dan saksi mata juga hadir semua, masalah ini kan susah sekali untuk dipecahkan sekarang. Dali, kenapa kau? Hong Xingyu mengerutkan kening, memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, pada saat ini, Hua Xiangyu dengan berani berdiri, menarik tangan Hong Xingyu dan merayu. Kakek buyut, ini salahku karena tidak merawat kakak Dali dengan baik, kakak Dali bilang dia marah, tapi aku tidak bisa memikirkan tempat makan yang enak saat ini, kebetulan, kami berjalan ke sini, jadi aku ingin membiarkan kakak Dali makan sesuatu dulu untuk menghilangkan dahaga dan laparnya, lalu, beginilah hasilnya. Ekspresi gadis kecil ini tampak sangat menyedihkan sekarang, matanya merah. Ini semua salahku, jika kau ingin menghukumnya, hukumlah aku juga, bisakah kau bersikap lembut padanya? Hua Xiangyu ingin menanggung sebagian masalah demi Hong Dali. Lagi pula, Hua Yueling juga memanjakannya. Hanya saja Hong Dali sendiri mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kali ini, tetapi dengan melibatkannya juga, ada kemungkinan mereka tidak akan dihukum terlalu berat. Hua Xiangyu melakukannya dengan niat baik, tetapi hal ini menyebabkan anggota muda lainnya dipenuhi rasa cemburu. Hong Dali ini hanyalah anak yang hilang, mengapa begitu banyak orang yang memperlakukannya dengan begitu baik? Kekaguman Nyonya Tua kepadanya dapat dimengerti karena Hong Dali adalah anak dari anak kesayangannya, Hong Jun, tapi sekarang, bahkan Hua Xiangyu pun membelanya, mengapa demikian? Kini, mata para anggota yang lebih muda saat menatap Hong Dali hampir membara. Mereka sangat kesal akan hal ini. Yuer, masalah ini. Hong Xingyu berpikir sejenak. Mungkin ini satu-satunya cara untuk meminimalkan dampak masalah ini. Lagi pula, dengan latar belakang keluarga Hua Xiangyu. Namun, tepat pada saat ini, Hua Yueling tiba-tiba menatap Hua Xiangyu dengan saksama, lalu bertanya, Yuer, dari mana kamu mendapatkan helmmu? Mendengar Hua Yueling menyebut helm Hua Xiangyu, semua orang juga menoleh ke arahnya. Lalu, mereka langsung menarik napas dingin. Mereka tidak menyadarinya tadi, tetapi setelah melihatnya sekarang, bukankah helm yang dikenakannya adalah helm sayap langit berbintang? Nilainya setidaknya 300 hingga 500 juta,
Dan yang terpenting, hanya ada 3 di seluruh Shenglong Astral. Hua Xiangyu sudah memiliki 7 set Wings of Starry Sky sebelumnya, dengan helmnya sekarang, bukankah itu berarti dia sudah menyelesaikan setnya? Ah, helm ini. Hua Xiangyu langsung tersenyum manis dan berkata, ini dari kakak Dali. Ternyata dari Hong Dali. Anak yang hilang itu memberi Hua Xiangyu helm berkualitas tinggi sebagai hadiah padahal mereka baru saja bertemu. Dari mana dia mendapatkannya? Dari Dali. Mendengar ini, sebuah rencana langsung terbentuk di benak Hua Yueling. Ia menatap Hong Dali dan bertanya sambil tersenyum, kau benar-benar membuat masalah besar hari ini, adakah yang ingin kau katakan? Bagaimana kau akan menebusnya? Ah, tidak apa-apa. Hong Dali bersikap acuh tak acuh dan berkata, bukankah ramuan-ramuan ini dibeli dengan uang juga? Aku hanya perlu membayar yang kuambil, kan? Hehe, aku kaya, ini sama sekali bukan masalah bagiku. Seberharga apapun eliksir ini, semuanya dibeli dengan uang. Aku punya 3 miliar dolar, itu pasti cukup untuk membeli eliksir yang kupakai. Ya, kau bisa membayarnya dengan uang. Hua Yueling mengangguk puas. Sepertinya si kecil ini sudah siap, jadi ia langsung memberi tahu penjaga. Pergi dan lihat berapa harga ramuan yang mereka gunakan, lalu kembali dan beritahu aku jumlahnya. Penjaga itu langsung mulai menghitung jumlah eliksir yang digunakan. Setelah mencatatnya, ia mulai menghitung. Sekitar 1.200 eliksir buah hijau es, masing-masing seharga 50.000 dolar Shenglong. Sekitar 800 eliksir buah pencuri keberuntungan, masing-masing seharga 70.000. 500 eliksir teratai api ungu, masing-masing seharga 80.000. Tak lama kemudian, ia melaporkan angka akhirnya. Total nilai ramuan yang digunakan Tuan Muda Dali sekitar 17,3 miliar. Mendengar angka itu, kepala para anggota keluarga muda lainnya langsung mati rasa. Hong Dali ini benar-benar jago menghambur-hamburkan uang. Kali ini saja, dia menghabiskan ramuan senilai sekitar 17,3 miliar. Bahkan dewa pun takkan mampu mengganti uang sebanyak itu, 17,3 miliar. Bahkan para tetua pun merasakan sakit di hati mereka. Sekalipun mereka berhasil mengusir Hong Dali dari keluarga, kerugian eliksir senilai 17,3 miliar itu tidak akan terbayar. Namun, tepat ketika mereka mengira Hong Dali pasti akan dihukum kali ini, Hong Dali menyeringai dan berkata, kukira jumlahnya akan banyak, tapi ternyata hanya segini. Para antek, ambil beberapa ramuan lagi dan bulatkan jumlahnya menjadi 20 miliar. Bulat. RRR bulatkan jadi 20 miliar. Apa-apaan, Hong Dali ini punya uang berapa banyak sih? Oke, Liang adalah orang pertama yang bertindak. Dia mengambil dan memakan ramuan berharga apapun yang bisa dilihatnya, dan yang lainnya segera menyusul. Bekerja untuk Tuan Muda memang luar biasa, mereka bahkan memakan ramuan itu untuk sekali makan. Bab 1053. Tamparan kecil di wajah. Bab 1054. Di sini untuk ditampar di wajah. Hong Xingyu mengerutkan kening, lalu menatap Hong Haoyuan dan ketiga tetua lainnya, lalu berkata dengan suara rendah, katakan pada tamu kita untuk menunggu sebentar. Kami akan segera ke sana. Hong Haoyuan dan para tetua lainnya langsung mundur selangkah dan menundukkan kepala. Ketika kepala keluarga orang luar berkunjung, baik atau buruk, orang luar tidak boleh melihat aib mereka. Jika tidak, itu akan mempermalukan seluruh keluarga. Sekalipun Hong Haoyuan tak sabar untuk mengusir Hong Dali dari keluarga Hong, ia harus menahan diri. Hong Xingyu berniat menemui para tamu setelah ia menyelesaikan masalah ini. Siapa sangka sebelum ia sempat melanjutkan, sebuah suara kasar terdengar dari luar pintu. Suaranya terdengar marah dan menggelegar. Apakah si brengsek Hong Dali ada di sini? Di mana dia? Ajak dia keluar untuk menemuiku. Seseorang datang untuk menghadapi Hong Dali. Mendengar nadanya, semua orang tahu Hong Dali mendapat masalah lagi. Kali ini, keluarga Bei, yang setara dengan keluarga Hong. Para anggota yang lebih muda berbisik dengan nada sok tahu. Hong Dali ini benar-benar bodoh. Dia sudah membuat banyak masalah saat baru tiba. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia tetap di sini, tepat sekali. Pertama, karena ramuannya. Dan sekarang, keluarga Bei ada di sini. Dan bahkan kepala keluarga. Bahkan keluarga Zhu ada di sini. Sepertinya ini bukan masalah kecil. Saat mereka sedang berbicara, sekelompok orang masuk dengan riuh. 2 orang memimpin rombongan. Di sebelah kiri adalah seorang pria kekar dengan tinggi sekitar 2 meter. Ia berjanggut abu-abu dan matanya berkilau seperti petir. Peralatannya bersinar terang dan mengeluarkan aroma yang menyengat. Para anggota yang lebih muda yang lebih mengerti berseru, Supreme Suite. Ini Sublime Suite yang setara dengan Wings of Starry Sky. Ya ampun, lengkap sekali, atribut suite ini luar biasa kuat. Mereka memang keluarga Bei. Luar biasa. Pria kekar ini adalah ayah Bei Yuanxing, Bei Mingxuan. Di sisi lain,
ada seorang pria parubaya yang tampak lembut. Ia mengenakan setelan jas biasa dan menggenggam tangan Zhu Ningyu. Ia seharusnya adalah ayah Zhu Ningyu, kepala keluarga Zhu, Zhu Yunzu. Zhu Yunzu tampak agak muda. Namun, semua orang tahu usianya sudah lebih dari 300 tahun. Ia cukup kuat, hanya sedikit di bawah Hong Xingyu. Ia biasanya ganas dan sulit dihadapi. Hong Xingyu menyipitkan matanya. Ruang ramuan biasanya merupakan tempat terlarang dalam keluarga. Orang luar tidak akan pernah diizinkan masuk. Hari ini, Bei Mingxuan dari keluarga Bei dan Zhu Yunzu dari keluarga Zhu benar-benar menerobos masuk seperti itu. Mereka sama sekali tidak mempertimbangkan keluarga Hong. Hong Xingyu mengetuk tongkatnya ke tanah dan berkata dengan suara rendah, sepertinya kalian tidak datang dengan niat baik. Apakah kalian memanfaatkan orang tua yang usianya sudah tidak lama lagi ini? Kalian bahkan tidak menunjukkan rasa hormat lagi. Berbicara sampai di sini, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Semua anggota muda keluarga Hong berdiri di belakangnya, menentang keluarga Bei dan keluarga Zhu. Cukup omong kosongnya, teriak Bei Mingxuan dengan suara menggelegar tanpa rasa hormat. Ia mengamati sekeliling. Siapa di antara kalian yang Hong Dali, suruh dia keluar sekarang juga. Para anggota keluarga yang lebih muda semuanya menunduk, tak berani menatap mata. Bagaimanapun, Bei Mingxuan ini berada di level sektor bintang orde kelima. Ia hampir setingkat dengan Hong Xingyu dan kekuatannya luar biasa. Selain Hong Xingyu dan istrinya, tak ada yang bisa menandinginya. Bei Mingxuan, Hua Yueling adalah yang pertama muncul. Ia menatap Bei Mingxuan dengan muram. Aku khawatir tas tuaku ini masih berharga cukup mahal. Kalau kau mau bertarung, aku akan melawanmu dengan sekuat tenaga. Katakan padaku, bagaimana kau ingin melakukannya? Hong Xingyu juga maju dan berkata dengan suara berat, Bei Mingxuan, ini bukan tempat yang tepat untukmu menggunakan tinjumu. Apa maumu? Ayo kita cari tempat lain. Mata Bei Mingxuan merah karena marah. Hong Xingyu dan Hua Yueling tidak mau mundur. Suasana sudah sangat tegang, dan sepertinya perkelahian akan segera terjadi. Saat itu, terdengar suara malas dari kerumunan. Kemudian, Hong Dali berjalan keluar perlahan. Saya Hong Dali. Paman, Anda mencari saya. Kau Hong Dali. Bei Yuanxing menatapnya dengan geram dan berteriak, Nak, beraninya kau menindas Yuanxingku. Mendengar itu, semua orang terkejut. Hong Dali, anak biasa yang hilang, yang atributnya bahkan tidak membaik setelah minum ramuan, menindas Bei Yuanxing. Dia adalah prajurit tingkat sektor bintang orde kedua. Jenius nomor 1 di keluarga Bei. Hong Dali benar-benar menindasnya. Ekspresi semua orang tampak seperti sedang mendengarkan cerita fantasi. Beberapa anggota berdiskusi dengan suara pelan. Apa aku salah dengar, Bei Yuanxing diganggu Hong Dali? Benar, bagaimana dia bisa diganggu? Jangan bilang dia dipukuli Hong Dali, kurasa tidak mungkin. Kalau Hong Dali bisa menghajar Bei Yuanxing, kenapa kita repot-repot berlatih? Orang biasa bisa menindas level sektor bintang orde kedua dengan begitu mudahnya. Hong Xingyu juga penasaran. Bei Yuanxing, lagi pula kau kan kepala keluarga Bei. Kau seharusnya bertanggung jawab saat bicara. Kau bilang Bei Yuanxing mau diganggu oleh Dali kita. Dia level sektor bintang orde kedua. Kalaupun kau mencari alasan, setidaknya katakan sesuatu yang logis, oke? Semua orang mengangguk. Alasan ini sungguh tidak masuk akal. Kau tidak percaya? Bei Mingxuan meraung. Si brengsek Hong Dali ini menggunakan buku porno untuk menipu Yuanxingku sebesar 50 juta. Dan dia bahkan tidak mendapatkan bukunya. 50 juta tidak ada apa-apanya bagi keluarga Bei kita. Tapi masalah ini harus ditangani dengan benar. Dia tidak datang ke sini hanya untuk 50 juta. Keluarga Bei memang berpengaruh. 50 juta tidak ada apa-apanya bagi mereka. Masalahnya, ini kesempatan yang sangat bagus. Hong Xingyu dari keluarga Hong sudah lanjut usia. Sebelumnya, ia adalah yang paling berkuasa dan selalu menjadi kepala 3 keluarga kerajaan teratas. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya mulai menurun karena usianya. Di sisi lain, Bei Mingxuan berada di puncak karirnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengalahkan mereka saat mereka sedang terpuruk. Sekali atau dua kali tidak ada artinya. Setelah beberapa saat, ketika semuanya dijumlahkan, keluarga Bei akan dapat membenarkan diri mereka sendiri untuk mengambil alih posisi keluarga Hong. Itulah sebabnya dia bergabung dengan keluarga Zhu hari ini untuk melawan mereka. Tujuannya adalah untuk mengalahkan keluarga Hong. Seperti yang dikatakan Bei Mingxuan sampai di sini, ia menatap Hong Dali dengan tajam. Mana bukunya? Hong Xingyu melambaikan buku di tangannya dan bertanya, maksudmu buku ini? Buku pornografi, yang mungkin adalah buku yang dikeluarkan Hong Dali. Benar saja, ketika Bei Yuanxing melihat buku di tangan Hong Xingyu, ia mengangguk dan melangkah maju untuk merebut buku itu. Dalam kemarahannya, ia membakar buku itu menjadi abu.
Setelah buku itu menjadi abu, Bei Mingxuan akhirnya sedikit tenang. Ia berkata dengan suara dingin, Hong Xingyu, awasi orang-orang di keluargamu. Tidak sembarang orang bisa seenaknya menindas keluarga Bei kita. Aku tidak mau 50 juta itu. Biar si brengsek Hong Dali itu yang membeli camilan. Dia merobek buku itu. Dia benar-benar merobek buku rahasia kultivator tingkat sektor bintang ini. Dengan kemampuan Hong Xingyu, bahkan jika Bei Mingxuan ingin merebut buku itu, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Namun, Hong Xingyu tidak pernah menyangka Bei Mingxuan berani merebut sesuatu dari tangannya. Dengan amarahnya, bagaimana mungkin dia bisa menerima ini begitu saja? Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan meraih Bei Mingxuan. Boom! Sebuah dinding energi yang kuat muncul dan serangan Hong Xingyu terblokir. Terdengar ledakan keras, lalu Hong Xingyu mundur. Ia kemudian mendengar suara lembut, Hong Xingyu, tidak baik menyerang tanpa peringatan. Zhu Yunzulah yang mengamati dari samping. Bagus. Bagus. Hong Xingyu tertawa sinis. Bagus sekali. Sekarang Yueling dan aku sudah tua, kau datang ke sini langsung untuk berkelahi. Lumayan juga. Karena kau sudah menjelaskannya, aku tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Katakan saja, Bei Mingxuan datang ke sini untuk menantangku, aku sudah mencatatnya. Kenapa kau di sini? Pada saat ini, semua anggota keluarga Hong marah besar. Hong Dalilah yang mendapat masalah, tapi selain itu, sekarang, musuh telah datang ke rumah mereka untuk mencari masalah, dan mereka tidak punya nyali untuk terlibat dalam perselisihan internal. Namun, kepala keluarga Bei dan kepala keluarga Zhu jelas tidak menghormati keluarga Hong. Tak satu pun dari mereka bisa menerima ini begitu saja. Terutama buku panduan tingkat sektor bintang itu. Itu adalah barang berharga bagi keluarga Hong. Bei Mingxuan benar-benar menghancurkannya begitu saja. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Nyonya tua Hua Yueling menggenggam tangan Hong Xingyu erat-erat, menyiratkan bahwa ia bersedia berjuang mati-matian bersama. Sekali terjadi pertengkaran, tak ada jalan kembali. Sudah jelas. Bei Mingxuan mencibir dan menatap Hong Xingyu, lalu Hong Dali. Kalian keluarga Hong harus benar-benar menjaga anak buah kalian sendiri. Kalian harus menimbang kemampuan kalian sebelum mencoba menipu kami keluarga Bei. Kata-katanya kejam. Semua kesalahan langsung dilimpahkan kepada Hong Dali. Maknanya jelas. Hong Dalilah yang menciptakan masalah ini. Jangan salahkan kami datang ke sini untuk mencela Anda. Benar saja, perhatian semua orang langsung tertuju pada Hong Dali. Tatapan mereka dipenuhi amarah, umpatan, dan kebencian. Para anggota keluarga Hong, termasuk ketiga tetua, melotot ke arah Hong Dali. Jika Hong Xingyu dan Hua Yueling tidak ada di sini, mereka tidak akan ragu untuk mengusir Hong Dali dari keluarga. Kemampuanku. Hong Dali sama sekali tidak tampak khawatir. Ia tidak tampak takut atau menyesal. Seseorang menangis dan berteriak-teriak meminta buku panduan itu dariku. Rasanya tidak enak kalau aku mengabaikannya dan tidak menjualnya, kan? Ayaya, sebenarnya aku tidak ingin mengatakan ini. Tapi karena kau ngotot menempelkan wajahmu di sini untuk kutampar, kalau aku tidak menamparnya, rasanya kurang baik, ya. Mendengar itu, semua orang tercengang. Apa maksudnya? Dia benar-benar bilang Bei Mingxuan datang ke sini untuk ditampar. Anak yang hilang ini begitu berani. Beraninya dia bicara seperti ini dengan keluarga Bei. Oke. Jika tatapan mata bisa membunuh, Hong Dali pasti sudah mati 100 kali. Api menyembur dari mata Bei Mingxuan. Bajingan, bagus. Bagus sekali. Aku ingin melihat bagaimana kau akan mempermalukanku hari ini. Dasar pria. Para pengawalnya maju ke depan. Tuan. Bawa kursi, teriak Bei Mingxuan. Aku akan duduk di sini dan melihat bagaimana Hong Dali ini berniat menamparkan wajahku. Ya, para penjaga segera pergi. Tak lama kemudian, para penjaga kembali membawa 2 sofa. Masing-masing untuk Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu. Mereka duduk dengan anggun. Kemudian, Bei Mingxuan menatap Hong Dali dengan dingin. Aku di sini, Hong Dali. Akan kulihat bagaimana kau akan menamparkan wajahku. Bab 1055. Tamparan wajah. Bei Mingxuan sangat yakin dengan hasilnya. Lagi pula, hanya Bei Yuanxing dan Zhu Ningyu yang hadir saat itu. Meskipun yang lainnya adalah orang-orang Hong Dali, karena status mereka yang rendah, mereka tidak akan diperhitungkan. Oleh karena itu, situasinya sangat jelas. Baik Bei Yuanxing maupun Zhu Ningyu berasal dari keluarga berpengaruh yang mapan. Hong Dali adalah anak yang baru saja bergabung dengan keluarga tersebut. Jelaslah kata-kata siapa yang lebih berbobot. Lebih lanjut, untuk operasi ini, Bei Mingxuan telah melakukan banyak persiapan. Ia telah mengirim orang untuk menonton rekaman CCTV di mall dan bahkan menghapusnya. Ia kemudian memerintahkan Bei Yuanxing dan Zhu Ningyu untuk mereka ulang seluruh kejadian untuk memalsukan bukti. Jadi kali ini, pendiriannya praktis tidak dapat salah.
Kalau tidak, betapapun kuatnya keluarga Bei, akankah dia berani pergi ke sana dan mencela mereka di depan umum? Benar saja, Hong Dali tersenyum sambil menatap Bei Mingxuan. Ia tertawa dan berkata, "Yah, kau sudah merobek buku itu dan duduk. Kau bahkan membawa begitu banyak orang. Tapi, jangan lupa, ada rekaman CCTV di Mall. Kita akan tahu setelah melihatnya, kan?" Mendengar itu, keluarga Hong langsung bersorak gembira. "Ya, ada rekaman CCTV di Mall. Mereka pasti tahu persis apa yang terjadi jika menontonnya." Hong Xingyu dan Hua Yueling saling berpandangan dan berkata serempak, "Penjaga, pergilah ke pohon giok dan dapatkan rekaman pengawasan sekarang." Ya, penjaga itu segera pergi. Bei Mingxuan tampak tenang di permukaan, tetapi dalam hatinya ia mencibir. Nanti kalau mereka membawa rekaman CCTV-nya kembali, dia akan lihat sendiri apa yang mereka katakan. Kali ini, dia akan menghancurkan reputasi keluarga Hong. Hong Dali, semua ini berkatmu. Kalau bukan karenamu, aku pasti kesulitan menemukan kesempatan bagus untuk datang ke sini dan menyelesaikannya. Haha. Tak lama kemudian, penjaga itu kembali dengan tergesa-gesa. Proyeksi holografik pun dinyalakan dan semua orang mulai menonton gambar-gambar proyeksi holografik tersebut. Setelah menonton hanya beberapa detik, ekspresi semua anggota keluarga Hong berubah. Pertama, mereka melihat seorang pemuda memegang Bei Yuanxing. Pemuda itu tampak seperti Hong Dali, bukan? Mereka melihat Hong Dali mendesak Bei Yuanxing untuk membeli buku di tangannya. Bei Yuanxing tampak tidak sabar, tetapi Hong Dali menolak untuk membiarkan Bei Yuanxing pergi. Akhirnya, Bei Yuanxing terpaksa mengeluarkan kartu banknya dan mentransfer uang kepada Hong Dali. Setelah itu, Hong Dali membungkuk hormat. Kemudian, Bei Yuanxing melirik buku yang diberikan Hong Dali kepadanya sekilas. Ia melemparkannya ke tanah dan mengatakan sesuatu dengan marah kepada Hong Dali sebelum pergi sambil merangkul Zhu Ningyu. Ini menyimpulkan proyeksi holografik. Hahaha. Bei Mingxuan tertawa terbahak-bahak. Tawanya begitu keras hingga atap bergetar. Hong Xingyu, apa lagi yang ingin kau katakan kali ini? Kau ingin melihatku mempermalukan diri sendiri. Kita lihat saja siapa yang menamparkan wajah siapa hari ini. Keluarga Hong langsung resah. Kali ini, mereka tidak berbicara selembut sebelumnya. Hong Dali ini benar-benar mempermalukan kita. Dia tanpa malu-malu memaksa orang lain membeli sesuatu darinya, bukankah begitu? Kalau dia tidak punya uang untuk dihambur-hamburkan, seharusnya dia bekerja dengan jujur. Bagaimana mungkin dia melakukan hal setidak tahu malu itu, benar? Kali ini, kita benar-benar dipermalukan. Hong Xingyu dan Hua Yueling juga mengerutkan kening. Lokasi yang ditampilkan dalam proyeksi holografik itu benar. Baik Bei Yuanxing maupun Zhu Ningyu ada dalam proyeksi itu, dan itu juga benar. Kemiripan pemuda itu dengan Hong Dali setidaknya 70% hingga 80%. Meskipun ada yang mencurigakan, video aslinya kemungkinan besar telah dihapus oleh Bei Mingxuan dan digantikan oleh video ini. Hong Dali telah menerima 30 miliar sebagai kompensasi. Mustahil baginya melakukan apa yang ditampilkan dalam video demi uang sekecil itu. Pasangan tua itu sangat yakin akan hal ini. Namun, masalahnya sekarang adalah tidak ada bukti. Sekalipun yang lain ingin mengatakan sesuatu, status mereka tidak cukup tinggi, siapa yang akan percaya apa yang dikatakan antek-antek orang yang terdampak. Sekalipun Hua Xiangyu ingin mengatakan sesuatu, itu sulit. Lagi pula, sudah jelas di pihak mana dia berada. Rumit. Kali ini, masalahnya benar-benar rumit. Oh, Hong Xingyu, kata Bei Mingxuan bangga, ini tak terduga, ini tak terduga. Kupikir kau orang paling bergengsi di keluarga kerajaan Shenglong kita. Namun, kau tampaknya akhirnya menghancurkan dirimu sendiri di usia tua dan membawa pulang anak yang begitu boros. Sayangnya, segala sesuatu dalam hidup ini memiliki siklus. Di masa lalu, keluarga Hongmu sangat makmur. Kau adalah yang paling terhormat di antara para bangsawan. Kau adalah kepala dari 3 keluarga teratas, betapa mengesankannya itu. Tapi di masa depan, aku khawatir itu tidak akan terjadi lagi, hahaha. Bei Mingxuan. Hong Xingyu sudah tenang. Ia melirik Bei Mingxuan dengan acuh tak acuh dan berkata, sepertinya kau sudah lama merencanakan dan menunggu kesempatan seperti ini. Melihatku semakin tua, dan mungkin semakin lemah, kau malah memanfaatkan kesempatan ini untuk datang dan menjebak kami, kan? Kau bahkan bersusah payah memalsukan video ini, pasti butuh usaha yang cukup besar. Memalsukannya. Hanya karena kau bilang itu palsu, ya sudahlah palsu. Bei Mingxuan sangat bangga. Ia benar-benar puas dengan apa yang terjadi hari ini. Sempurna. Dengan alasan 50 juta, ia menerobos masuk dan menghancurkan buku itu agar tidak ada bukti. Lalu, ia akan memprovokasi pihak lain dan menyuruh mereka mengambil video itu sendiri. Setiap langkah sudah direncanakan. Reputasi keluarga Hong akan hancur jika masalah ini selesai.
Dua keluarga besar telah bersekongkol melawan mereka, tetapi mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk melawan karena mereka salah. Bahkan jika mereka benar-benar menyerang, dengan kekuatannya dan Zhu Yunzu, ia mungkin akan menang. Jika itu terjadi, reputasi keluarga Hong akan semakin tercoreng. Sempurna. Seluruh rencananya sungguh sempurna. Hahaha, ya, kata Bei Mingxuan bangga. Kamu merasa terhina, jadi kamu marah. Tentu saja kamu akan mencari-cari alasan. Yah, wajar saja kalau kamu ingin menjaga reputasi keluarga Hongmu. Tidak apa-apa. Kita akan melakukannya seperti ini hari ini. Kamu bilang videoku palsu. Kalaupun kamu benar, semua orang sudah melihatnya. Kebenaran sudah jelas di hati semua orang, tidak perlu aku jelaskan lebih lanjut. Hahaha. Saat mereka melihat Bei Mingxuan, semua orang menggertakkan gigi karena kebencian. Ini bullying. Dia naik ke kepala mereka dengan terang-terangan, keterlaluan. Banyak anggota keluarga Hong mengepalkan tangan mereka begitu erat, kuku mereka menancap di telapak tangan. Pernahkah mereka mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya? Hong Dali, ini semua gara-gara Hong Dali. Si idiot yang memprovokasi keluarga Bei. Ah, eksekusinya sangat indah. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah. Hong Dali bertepuk tangan dan melangkah maju. Ia berdiri di depan Bei Mingxuan, menatap matanya, lalu tertawa dan berkata, setelah menderita kekalahan, kau berhasil menemukan cara untuk membalas dendam begitu cepat. Terlebih lagi, semuanya dieksekusi dengan sangat hati-hati. Kau memang pantas menjadi kepala keluarga. Luar biasa. Bahkan aku pun merasa kagum padamu. Hong Dali, bukankah kau baru saja bilang ingin menamparku? Bei Mingxuan menyilangkan kaki dan berkata dengan angkuh, beberapa kata mungkin diucapkan oleh serangga kecil yang tak berarti, tetapi itu mewakili keinginan Tuan. Beberapa hal memalukan mungkin dilakukan oleh sampah, tetapi itu pasti telah menerima instruksi atau persetujuan dari Tuan. Bahkan Hong Xingyu tidak ada apa-apanya di mataku. Kau hanya anak nakal, apa kau pikir aku akan takut padamu? Kata-kata Bei Mingxuan sangat tidak menyenangkan. Ekspresi Hua Yueling langsung berubah dan ia bersiap menyerang, tetapi dihentikan oleh Hong Xingyu. Kekasih kecilnya mungkin tak berarti apa-apa, tapi dia jelas bukan tipe orang yang suka cari masalah. Karena dia berani bicara soal menamparkan wajah Bei Mingxuan, dan 2 kali, dia pasti punya caranya sendiri untuk menghadapinya. Amati dengan tenang dan bertindaklah sebagaimana mestinya. Hong Xingyu menggelengkan kepalanya pelan. Hua Yueling menyipitkan matanya sedikit, lalu berdiri diam dan menatap Hong Dali. Ya, bagus sekali. Hong Dali menyeringai. Sejujurnya, dia tidak takut maupun marah. Dia hanya berkata dengan santai, aku bisa memikirkan satu frasa yang tepat untuk menggambarkanmu. Ada apa? Hong Xingyu bertanya dengan kooperatif. Anjing tua pun punya beberapa gigi. Hong Dali menatap mata Bei Mingxuan dan berkata, mengucapkan setiap kata dan kalimat dengan jelas, awalnya, aku bisa saja membuatmu menarik kembali semua yang telah kau katakan dan lakukan jauh sebelum ini. Namun, aku sangat penasaran dan ingin melihat seberapa jauh kau akan melakukannya. Sekarang, aku melihat bahwa ini telah melampaui harapanku. Tidak apa-apa. Semakin arogan kau, semakin menyenangkan bagiku ketika akhirnya aku menamparkan wajahmu. Komentar. Terhibur dengan ucapan Hong Dali yang tenang, Hua Xiangyu tak kuasa menahan tawa. Ia menutup mulutnya dan tiba-tiba tertawa. Bahkan anjing tua pun punya beberapa gigi. Itu pepatah yang lucu. Tang Muxin dan Lin Yanwei saling berpandangan, dan wajah para antek semuanya tersenyum. Itu karena mereka tahu bahwa Bei Mingxuan sedang dalam masalah besar. Hong Dali punya julukan, jangan turunkan. Tapi, itu dalam situasi normal. Kalau dia benar-benar marah dan menjatuhkan orang, pasti tidak akan ada habisnya. Tak diragukan lagi. Sebenarnya, aku sudah tahu apa yang akan kau lakukan. Benar saja, Hong Dali mulai menyerang. Kupikir karena keluarga Beimu dan keluarga Hong kita adalah bagian dari 3 keluarga besar, aku tidak akan terlalu mempermalukanmu. Ternyata sekarang kau benar-benar minta ditampar. Jadi, jangan salahkan aku. Nah, kalau begitu, aku tentu akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi keinginanmu dan menghindari kekecewaanmu, kan? Setelah mengatakan ini, Hong Dali berteriak, Xiaoyi, keluar. Tuan muda, Xiaoyi ada di sini. Ling Xiaoyi berjalan keluar dari kerumunan. Senyumnya sangat lembut, tetapi kata-katanya terdengar menggelegar di telinga Bei Mingxuan. Tuan muda berharap Anda menghapus rekaman CCTV atau memalsukannya. Lagi pula, Tuan muda Yuanxing menderita kerugian sebesar itu, mustahil beliau akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jadi, Tuan muda menginstruksikan saya untuk membuat salinan rekaman CCTV tersebut jika diperlukan. Sekarang sepertinya rekaman itu berguna. Begitu Ling Xiaoyi selesai berbicara, semua orang mula-mula terdiam, lalu kerumunan pun meledak. Hahaha, bagus sekali.
Video itu benar-benar palsu, hahaha, seperti yang kukatakan, meskipun dia kekurangan uang, dia tidak akan begitu saja menghalangi orang-orang pergi. Ya, benar. Sekarang setelah kita punya video aslinya, kebenaran akan terungkap dalam sekejap. Hong Xingyu menepuk pahanya kuat-kuat. Dali, anakku, haha. Cantik sekali. Wajah Hua Yueling juga dipenuhi senyum. Sayangku, semua perhatianku padamu tidak sia-sia, haha. Jadi, Hong Dali menatap Bei Mingxuan dan berkata sambil tersenyum, wajah siapa yang ditampar? Kamu siap? Xiao Yi, ayo kita mulai. Jauhi anjing tua yang masih punya beberapa gigi itu, kalau-kalau dia bertingkah dan melukai seseorang. Ekspresi Bei Mingxuan berubah total, menjadi sangat tidak menyenangkan. Hong Dali tidak hanya menyimpan cadangannya, ia bahkan mengingatkannya bahwa bahkan jika ia ingin membunuh bawahan tak berarti ini, ia tak bisa lagi melakukannya. Ia tak bisa bergerak sama sekali. Setiap gerakannya akan membuktikan bahwa ia bersikap tidak masuk akal. Baik, Tuan Muda. Ling Xiaoyi mundur selangkah sambil tersenyum. Ia berdiri di samping Hong Xingyu, lalu menyalakan proyeksi holografik dan memutar video. Tak lama kemudian, gambar-gambar itu muncul. Dalam video tersebut, Hong Dali memimpin sekelompok orang. Penampilan semua orang terlihat jelas, tidak ada yang berpura-pura. Penyebab insiden itu juga jelas. Hong Dali sedang berjudi harta karun. Setiap kali ia mengidentifikasi sebuah benda, Bei Mingxuan mencibirnya. Ekspresinya agak menyedihkan. Setelah beberapa saat, Hong Dali mendapatkan helm Wings of the Starry Sky, dan kemudian dia memakainya di kepala Hua Xiangyu tanpa ragu. Ketika semua orang melihat ini, mereka tahu tanpa keraguan bahwa video itu pasti asli, helm itu sekarang ada di kepala Hua Xiangyu. Kemudian, waktu berlalu. Tak lama kemudian, Hong Dali mendapatkan buku itu dan Bei Yuanxing mati-matian berusaha membelinya. Ia merangkul bahu Hong Dali dan raut wajahnya tampak memuja. Pada akhirnya, Hong Dali kehabisan kesabaran dan akhirnya setuju untuk menjual buku itu kepadanya. Akhirnya, yang terlihat adalah Bei Yuanxing yang marah bergegas ke Hong Dali dan melemparkan buku itu ke tanah setelah melihat isinya. Lalu, dengan geram, ia pergi bersama Zhu Ningyu. Kebenaran akhirnya terungkap. Siapapun yang berani mengatakan rekaman ini palsu, benar-benar bodoh. Wajah Bei Mingxuan berubah dari putih menjadi merah, dari merah menjadi biru, dari biru menjadi hijau, dari hijau menjadi ungu. Beberapa perubahan warna lagi, dan ia akan menjadi pelangi. Pada saat ini, dia berharap punya lubang untuk bersembunyi. Ia telah mengecam mereka di depan umum dan akhirnya dicemooh. Tamparan terakhir di wajah ini adalah pukulan terakhir. Kali ini, ia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri, sedemikian rupa sehingga ia benar-benar kehilangan kata-kata. Yah, aku sudah berencana memberimu jalan keluar agar setidaknya kita bisa bersikap sopan saat bertemu nanti. Bagi Bei Mingxuan, setiap kata yang diucapkan Hong Dali bagaikan jarum yang menusuk telinganya. Sayangnya, beberapa orang menolak untuk mengalah dan malah ingin memaksa orang lain ke tembok. Akibatnya, aku akan malu jika tidak menjatuhkanmu. Pada titik ini, kebenaran akhirnya terungkap. Hong Xingyu tertawa. Suasana hatinya sedang baik. Oh, Bei Mingxuan, ternyata kau juga melakukan kesalahan. Sayang sekali, sayang sekali. Kau berinisiatif datang ke keluarga Hong kami untuk meminta disuntik mati. Lain kali kau harus berusaha lebih keras, semakin sering, semakin meriah. Tenang saja, aku janji tidak akan mempersulitmu. Kedepannya, kau bisa datang kapan saja. Yah, alasan apapun boleh, hahaha. Hua Yueling tersenyum semakin lebar. Ia mengangkat tangan Hong Dali dan berkata, kekasih kecil kita hebat, hahaha. Dia bahkan lebih teliti daripada aku. Mata indah Hua Xiangyu tertuju pada Hong Dali, matanya dipenuhi bintang. Meskipun saudara Dali tidak bisa mengolah keterampilan apapun, ia tetap sangat kuat. Sebagai orang biasa, ia mampu mempermalukan Bei Mingxuan, kepala keluarga Bei, sedemikian rupa sehingga ia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Hua Xiangyu tidak pernah menyangka hal seperti itu bisa terjadi, apalagi mendengarnya. Siapa bilang kita tidak bisa menjatuhkan seseorang jika kita tidak punya kuasa? Saudara Dali adalah orang biasa, dan tidak ada yang bisa menghentikannya ketika ia memilih untuk menjatuhkan seseorang. Ia akan melakukannya dengan cara apapun yang ia inginkan. Bab 1056. Tamparan lain di wajah. Bercanda. Melalui candaan dan obrolan Hong Dali, Bei Mingxuan tak mampu lagi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Melihat sekutunya telah menderita pukulan telak, jika Zhu Yunzu tidak bertindak apa-apa, hari itu akan berakhir tragis. Karena itu, ia segera berdiri. Hong Xingyu, aku di sini hari ini untuk membicarakan masalah sebelumnya dengan Ning Yuku. Saat Zhu Yunzu berbicara, perhatian semua orang tertuju padanya. Saudari Xiangyu, bisik Tang Muxin kepada Hua Xiangyu, masalah yang dia katakan tentang Zhu Ningyu, mungkinkah? Ya.
Hua Xiangyu menjelaskan kepada Tang Muxin dengan lembut, beberapa ratus tahun yang lalu, kakek buyutku sangat dekat dengan kepala keluarga Zhu saat itu. Persahabatan hidup dan mati. Mereka rukun dan bahkan mengatur pernikahan antara kedua keluarga. Namun, beliau meninggal dalam perang dan Paman Jun meninggalkan rumah untuk selamanya karena kesehatannya. Akibatnya, kedua keluarga menjadi jauh. Kemudian, Hua Xiangyu terdiam sejenak, menatap Tang Muxin, lalu mendesah tak berdaya. Kakek buyut sangat membantu keluarga Zhu. Beliau bahkan membantu memberikan nasihat kepada keturunan mereka setelah kepala keluarga mereka wafat. Namun, seiring berjalannya waktu, keluarga Zhu dan keluarga Bei semakin dekat melalui beberapa perjanjian pernikahan, tetapi semakin menjauh dari keluarga Hong kami. Generasi ini, karena keluarga Bei selalu menganggap kami sebagai lawan nomor satu mereka, hubungan antara keluarga Hong dan Zhu pun memburuk. Terutama generasi ini. Bei Yuanxing dan Zhu Ningyu sama-sama berbakat dan kedua keluarga itu gemar berjodoh. Saat ini, kakak Dali kembali, dan pernikahan yang telah diatur beberapa ratus tahun yang lalu mungkin menjadi salah satu alasan mereka ada di sini. Mendengar itu, raut wajah Tang Muxin berubah. Ia marah besar. Maksudmu, mereka ke sini untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Dan alasannya agar mereka bisa mempermalukan kita. Ya, Hua Xiangyu menghela napas lagi. Mereka sudah memperhitungkannya dengan matang. Pertama, mereka memanfaatkan masalah Bei Yuanxing. Lalu, mereka akan membatalkan perjanjian pernikahan yang telah disepakati beberapa ratus tahun lalu sebagai alasan untuk mempermalukan keluarga Hong. Mereka benar-benar kejam. Hua Xiangyu benar. Bei Mingxuan telah menggunakan buku pornografi untuk mempermalukan keluarga Hong. Kemudian, terjadi pembatalan perjanjian pernikahan oleh keluarga Zhu. Keluarga Hong akan benar-benar dipermalukan. Kalau tidak, itu adalah perjanjian perkawinan yang dibuat beberapa ratus tahun lalu, yang tidak seorang pun memperdulikannya. Mengapa hal ini perlu dibicarakan sekarang? Sejujurnya, Hong Dali tidak akan pernah menyukai Zhu Ningyu dan jelas tidak berniat menjalin hubungan apapun dengannya. Namun, hal itu justru menjadi alasan mereka untuk mempermalukan keluarga Hong. Menjijikkan. Meskipun awalnya Tang Muxin tidak tertarik pada Hong Dali, pertunangannya dengan Hong Dali sebagian besar menguntungkan. Saat itu, Hong Dali adalah anak yang boros dan Tang Muxin merasa tak berdaya. Namun, betapapun ia membenci Hong Dali, ia tak pernah berpikir untuk membatalkan pertunangan di depan begitu banyak orang. Ia hanya ingin mengamati Hong Dali, untuk melihat apakah Hong Dali bisa menjadi lebih baik. Dan, terbukti bahwa Hong Dali tidak hanya mampu berkembang, tetapi juga orang yang cukup baik. Ia mungkin suka menyia-nyiakannya, tetapi ia memang orang yang sangat baik hati dan sangat dapat diandalkan. Oleh karena itu, Tang Muxin bersedia menyerahkan dirinya kepadanya. Sekarang, seseorang benar-benar ingin membatalkan perjodohan mereka di depan semua orang. Meskipun Tang Muxin selalu berharap Hong Dali memiliki lebih sedikit wanita dalam hidupnya, ia tidak bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Sekelompok orang penuh kebencian ini, mereka pikir siapa Dali. Benar saja, saat itu, Zhu Yunzu telah selesai bercerita tentang sejarah pernikahan kedua keluarga. Ia mengatakannya dengan begitu memelas, seolah-olah keluarga Zhu-nya adalah korban terbesar. Begitu banyak gadis yang menunggu Hong Jun kembali dengan sia-sia. Setelah selesai bercerita, ia mengungkapkan tujuannya. Kepala Hong Xingyu, Anda seharusnya sudah mengerti mengapa saya datang hari ini. Ia menatap Hong Dali dan menyeringai. Betapapun gagalnya keturunan keluarga Zhu, mereka tidak mungkin menikahi anak hilang yang tidak punya kemampuan. Aku yakin kau setuju, kan? Dia akhirnya mengungkapkan tujuannya. Ketika Zhu Yunzu akhirnya selesai berbicara, semua orang terdiam. Zhu Yunzu ini benar-benar membatalkan perjodohan di depan umum. Di depan umum. Perlu diketahui bahwa kegagalan dalam pernikahan cukup umum terjadi. Perbedaan temperamen, perbedaan usia yang terlalu jauh, perbedaan kemampuan yang terlalu besar. Hal-hal seperti itu biasa terjadi. Lagi pula, tidak ada yang rela anak-anaknya merasa dirugikan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, kedua keluarga biasanya berkumpul secara pribadi untuk membatalkan pernikahan dengan cara yang paling damai. Kemudian, mereka akan makan bersama dan semua orang akan bahagia. Namun, membatalkan kesepakatan itu di depan umum. Itu berarti hal yang sama sekali berbeda. Hal seperti itu hanya akan terjadi apabila pihak lain tidak menghargai kesepakatan itu sama sekali dan ingin mempermalukan mereka. Dalam sejarah keluarga kerajaan, hal ini telah terjadi beberapa kali. Kedua keluarga, kekuatan yang satu meningkat pesat, sementara yang lain runtuh karena berbagai alasan. Hingga akhirnya, keluarga yang lebih kuat mengundang kepala beberapa keluarga untuk memutuskan hubungan di depan umum. Kedua keluarga tersebut kemudian akan bertarung hingga akhir, yang mengakibatkan keluarga yang lebih lemah akan disingkirkan sepenuhnya dari keluarga kerajaan dan lenyap selamanya dalam sejarah. Oleh karena itu,
melakukan hal seperti itu di depan umum adalah hal yang serius. Zhu Yunzu benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Zhu Yunzu, Hong Xingyu tersenyum lebar di tengah amarahnya. Kau hebat. Sangat hebat. Keluarga Zumu sangat hebat. Ia menatap Bei Mingxuan, lalu berkata, itulah sebabnya kau mengerahkan begitu banyak orang. Aku penasaran kenapa kalian muncul bersama-sama. Sepertinya kalian sudah siap memberikan pukulan telak kepada kami untuk menggantikan kami. Perhitungan yang bagus, perhitungan yang sangat bagus. Pertama, kau membeli buku porno seharga 50 juta yuan, lalu kau membatalkan perjanjian pernikahan. Hehe, pria hebat memang harus kejam. Dalam sekejap, Hong Xingyu memahami rencana holistik pihak lain. Sepertinya Hong Dali hanyalah awalan. Target mereka adalah keluarga Hong. Haha, Ketua Hong, kau membuatnya terdengar terlalu serius. Zhu Yunzu mencibir. Itu hanya perjanjian pernikahan yang dibuat beberapa ratus tahun yang lalu. Tidak terlalu berat untuk mengakhirinya, kan? Jangan bilang kau berniat mewujudkannya. Bei Mingxuan menyeringai. Hehe, terpaksa mengakhiri perjodohan. Sebagai seorang kepala suku, bagaimana kau akan mengurus keluargamu di masa depan? Saat itu, ekspresinya akhirnya melunak. Dan saat ini, mata semua orang tertuju pada Hong Dali. Reaksi macam apa yang akan diberikan anak yang hilang ini pada saat seperti ini? Wah, kalian semua telah menampilkan pertunjukan aristokrat yang indah. Hong Dali tampak tenang dan sama sekali tidak kesal. Ia bahkan bertepuk tangan dan memuji mereka. Kalian datang ke sini untuk mengutuk kami, merendahkan kami dengan arogan, membatalkan perjanjian pernikahan di depan umum, dan bahkan menghancurkan kami dengan kekuatan kalian. Ini sempurna. Haha, bagus sekali. Berbicara sampai di sini, dia mengangguk puas. Tentu saja, sambil mencari kematian. Awalnya, aku tidak punya perasaan buruk terhadap kedua keluarga kalian. Hong Dali tersenyum sambil melihat sekeliling. Lalu, ia berkata perlahan, aku hanya ingin menjadi anak yang bahagia dan boros, menikmati hidup dengan tenang dan bahagia setiap hari. Tapi kalian sendiri yang harus menanggung akibatnya. Jika aku menolak kesempatan ini, bukankah aku akan menyia-nyiakan niat baik kalian? Sambil berbicara, ia berbalik menghadap Zhu Yunzu, mendesah pelan, dan bertanya dengan tenang, paman ini, yang minta dipermalukan, bilang ingin membatalkan perjodohan ini. Saya ingin bertanya, perjodohan siapa yang ingin Anda batalkan? Siapa yang Anda gunakan untuk membatalkan perjodohan ini? Mendengar itu, Zhu Yunzu tampak tidak senang. Ia menekan perasaannya, mengerutkan kening, lalu mencibir. Tentu saja aku membatalkan perjodohan Ningyuku. Soal orangnya, bukankah sudah kubilang? Kaulah orangnya. Karena kamu yakin tentang itu lebih mudah bagiku. Hong Dali mengangguk puas. Lalu, dia berteriak, Xin Xin, keluar. Sini. Tang Muxin menyeringai saat muncul dari kerumunan. Ia berdiri di samping Hong Dali dan merangkul lengan Hong Dali dengan genit. Ini Tang Muxin, dia tunanganku, juga istri pertamaku. Hong Dali melirik Zhu Ningyu dengan acuh, lalu terkekeh. Dari segi kecantikan, perbedaan antara kau dan Xin Xin ku terlalu besar. Semua orang di pihak Hong Dali mengangguk. Kecantikan Tang Muxin diakui oleh sistem sebagai daya tarik yang luar biasa. Meskipun ada wanita lain yang sebanding dengan Tang Muxin, orang itu jelas bukan Zhu Ningyu. Meskipun Suster Ningyu cukup cantik, Tang Muxin terkikik sambil berdiri di samping Hong Dali. Semua orang tertegun sejenak. Gadis kecil ini memang sudah cantik. Ketika dia tersenyum, dia sungguh mempesona. Zhu Ningyu tak mungkin bisa dibandingkan dengannya. Tang Muxin berkata dengan genit, sayang sekali, kau masih kurang menurut standar daliku. Keduanya bersinergi satu sama lain sementara seluruh anggota Hong Dali mulai bersorak. Hong Xingyu dan Hua Yueling mengangguk puas. Wajah keriput mereka berseri-seri bagai bunga yang mekar. Seperti kata pepatah, tidaklah sopan bagi seorang pria untuk memukul seorang wanita, dan tidaklah baik bagi seorang pria untuk memarahi seorang wanita. Namun, ketika perempuan saling berkelahi, itu adalah yang paling brutal. Terutama ketika seorang perempuan cantik menyerang perempuan lain yang percaya diri dengan kecantikannya sendiri, tak seorang pun dapat menahannya. Memang, begitu Tang Muxin selesai berbicara, wajah Zhu Ningyu berubah menjadi hijau. Hong Dali jelas-jelas bermaksud bahwa meskipun dia ingin menikahinya, dia tidak akan berminat padanya. Bab 1057. Tamparan wajah berlanjut. Jelas, Hong Dali bertekad untuk terus mempermalukannya. Ia tersenyum lagi. Saudari Nian Wei, keluar. Tuan muda, saya di sini. Lin Yanwei tersenyum lembut sambil berjalan menuju Hong Dali. Ia merangkul lengan Hong Dali yang satunya. Hong Dali tertawa dan berkata, ini istri kedua saya. Dari segi kecantikan atau bentuk tubuh, saya rasa Anda sedikit di bawah standar. Hehe. Halo, Nona Ningyu.
Lin Yanwei dengan tegas menambahkan penghinaan atas lukanya. Tuan muda kita memiliki banyak wanita cantik di sekitarnya. Tidak mudah bagi saya untuk menjadi wanita tuan muda. Bahkan jika Anda ingin menikahinya, saya khawatir perjalanan Anda masih panjang. Lin Yanwei biasanya lembut dan seperti kakak bagi semua orang. Namun, ia juga tidak lemah dalam merendahkan orang lain. Apa yang dikatakannya memang benar. Dia telah melalui begitu banyak hal dengan Hong Dali sebelum akhirnya bisa menjadi kekasihnya. Zhu Ningyu ini benar-benar ingin membatalkan perjodohan. Bahkan jika dia mengamuk ingin menikahi Hong Dali, akankah dia mempertimbangkannya lagi? Benar saja, raut wajah Zhu Ningyu berubah, dan raut wajah Zhu Yunzu pun berubah pucat. Putrinya sendiri dikritik di depan begitu banyak orang. Yang paling dibencinya adalah betapa kejamnya ia dibandingkan dengan orang lain. Itu sudah cukup membuatnya merasa tertekan. Namun, Hong Dali belum selesai. Nona Qiansui, keluar. Di sini. Wajah Jiang Qiansui memerah karena malu dan jantungnya berdebar kencang. Ia khawatir Hong Dali tidak akan menyebutkannya. Sekarang, ia malah memanggilnya. Ia berjalan ke arah Hong Dali dengan jantung berdebar kencang. Dali, aku di sini. Ini Nona Qiansui. Hong Dali menatap Zhu Ningyu dan memperlihatkan dua gigi taringnya yang indah. Bangsawan Galaksi. Kedengarannya seperti daerah pedesaan. Saya orang desa ketika pertama kali tiba di aliansi Bima Sakti. Nona Qiansui adalah seorang bangsawan galaksi sejati. Apakah Nona Qiansui tahu saat itu? Tentu saja. Itulah pertama kalinya Jiang Qiansui merasa tahu apa yang dipikirkan Hong Dali. Kau mungkin berpikir latar belakang keluarga orang-orang ini tidak sebanding denganmu, kan? Aku bisa bilang, ketika Hong Dali pertama kali tiba di aliansi Bima Sakti, dia hanyalah warga sipil biasa. Dan aku seorang aristokrat galaksi sejati. Kesenjangan status kami bagaikan langit dan bumi. Meski begitu, ketika aku mengejarnya, dia bahkan tidak menganggapnya serius. Apa kau pikir kau hebat karena kau bangsawan? Aku bisa bilang, bahkan jika Dali seorang warga sipil, dia tak akan melirikmu. Apalagi sekarang dia bangsawan. Status tak berarti apa-apa baginya. Aku berjuang demi tempat di hatinya. Perjalanan itu penuh dengan frustrasi dan kesulitan. Sampai di sini, dia menatap Hong Dali dengan lembut, lalu menundukkan kepalanya karena malu. Keras dan jelas. Semua orang tercengang. Nona Qiansui tidak berpura-pura. Seorang warga sipil dengan gelar aristokrat galaksi. Yang lain menyadari betul perbedaan status mereka. Dan dia benar-benar bilang dia berinisiatif mengejar Hong Dali, dan Hong Dali tidak menganggapnya serius. Indah sekali, puji Hong Xingyu. Menantu perempuan keluarga Hong kita memang harus tegas seperti itu. Hehe. Hong Dali menatap Zhu Ningyu dan berkata, terkadang, seseorang tidak boleh terlalu percaya diri. Mereka akan menjadi bahan tertawaan. Ia berteriak lagi. Saudari Zhang Yi, keluar. Sini. Zhang Yi berjalan dengan malu-malu dan berdiri di samping Hong Dali. Dali. Katakan padanya siapa dirimu. Hong Dali terkekeh. Ledakan. Ketika dia mengatakan itu, kekacauan pun terjadi. Semua orang mungkin tidak tahu apa arti anggota Holy Grail. Pakar genetika juga tidak terlalu istimewa. Tapi setelah Zerg Queen of Blades, itu luar biasa. Perlu diketahui bahwa cara bertahan hidup Zerg berbeda dengan manusia. Zerg memiliki kecerdasan yang sangat rendah, dan Ratu Pedang adalah otak mereka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika Zerg dibandingkan dengan masyarakat manusia, Ratu Pedang adalah Kaisar Zerg, dan itu benar-benar sangat penting. Kemampuannya sendiri masih lumayan. Keluarga kerajaan Shenglong sendiri tidak terlalu buruk. Namun, para Zerg memiliki salah satu individu petarung terkuat, Raja Zerg. Meskipun kumbang Kaisar Emas lebih kuat, ia langka. Raja Zerg bisa diproduksi massal asalkan ada permata kesehatan. Tak hanya itu, Raja Zerg juga bisa bergabung dengan manusia untuk menjadi Raja Ksatria. Ini juga bisa diproduksi massal. Ketika para Ksatria Raja menyatu dengan batu jiwa, kemampuan mereka akan menjadi lebih mengerikan. Oleh karena itu, ketika semua orang mendengar bahwa Zhang Yi adalah orang berikutnya yang akan menjadi Ratu Pedang, mereka tercengang. Hong Dali ini punya latar belakang apa? Dia begitu pandai menyembunyikan kemampuannya. Ekspresi Zhu Ningyu menjadi lebih buruk. Setiap wanita selain Hong Dali ini lebih baik dari yang sebelumnya. Sekalipun ia terlahir sebagai bangsawan, itu tidak bisa menutupi kejayaan Hong Dali sedikitpun. Itu belum berakhir. Hong Dali terus mencibir. Chuyin, keluar. Oh. Lin Chuyin berjalan keluar perlahan. Biasanya ia menuruti perintah Hong Dali. Ia menatap Zhu Ningyu tanpa ekspresi. Aku tidak tertarik pada orang ber-IQ rendah seperti ini. Lalu, dia benar-benar berdiri di samping Hong Dali dan mengeluarkan beberapa perangkat kecil dan mulai memainkannya. Kemunduran masih bisa ditanggung, tetapi Zhu Ningyu tak sanggup lagi diabaikan sepenuhnya.
Ekspresinya berubah muram saat ia melangkah maju. Senyum sinis tersungging di wajahnya saat ia mencibir. Hong Dali, harus kuakui kau memang cukup cakap. Aku memang meremehkanmu. Tapi, karena kita bisa berdiri di sini hari ini. Berbicara sampai di sini, aura mengerikan terpancar darinya. Aura ini tidak ada apa-apanya bagi anggota keluarga Hong, tetapi ekspresi Hong Xingyu dan Hua Yueling menjadi serius saat mereka berkata, tingkat sektor bintang. Ya, aura kuat ini persis setingkat sektor bintang. Sepertinya ada aura mengerikan di sekelilingnya. Kekuatannya mencekik. Itulah sebabnya. Itulah mengapa kau berani bertemu langsung dengan kami dan membatalkan pernikahan hari ini. Ekspresi Hong Xingyu muram. Zhu Ningyu, kau bisa mencapai level sektor bintang begitu cepat, bakatmu sebanding dengan Hua Xiangyu kami. Meskipun aku ragu dengan karaktermu, bakatmu mengejutkanku. Zhu Yunzu berkata dengan angkuh, hehe, bakat Ningyu kita dibandingkan dengan Hong Dali bagaikan langit dan bumi. Hati semua orang dari keluarga Hong tenggelam. Bei Yuanxing sangat berbakat dalam seni bela diri. Sekarang, bakat Zhu Ningyu sama tingginya. Mungkin tidak berpengaruh bagi generasi sekarang, tetapi kuncinya terletak pada keturunan mereka. Mengapa keluarga Hong bisa menjadi kepala tiga keluarga? Alasan utamanya adalah penyatuan Hong Xingyu dan Hua Yueling. Mereka berdua jenius. Karena itu, putra mereka, Hong Jun, adalah yang paling jenius di antara para jenius. Hong Jun baru berusia 16 tahun ketika ia mencapai tingkat sektor bintang orde ketiga. Tingkat sektor bintang orde ketiga. Saat itu, keluarga Bei dan keluarga Zhu tidak berani tampil di hadapan keluarga Hong, karena mereka tahu, jika mereka membuat keluarga Hong marah, begitu Hong Jun dewasa, dia pasti bisa menjatuhkan kedua keluarga itu dengan kekuatannya. Oleh karena itu, mereka tidak punya nyali. Namun kemudian, Hong Jun jatuh sakit dan menghilang. Saat itulah keluarga Bei dan keluarga Zhu menjadi begitu sombong. Jika Hong Jun masih ada, beranikah mereka mendekati keluarga Hong sendirian hari ini? Mereka pasti akan dipukuli sampai babak belur setiap saat. Zhu Ningyu menatap Hua Xiangyu sebentar dan mendengus. Lalu, ia berbalik menatap Hong Dali. Nada suaranya sangat tenang. Sekarang, kau mengerti. Ah! Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, mengerti apa? Jarak antara kau dan aku begitu lebar, jutaan tahun cahaya. Meskipun para wanita di sampingmu sangat luar biasa, hanya itu saja. Zhu Ningyu menatap mata Hong Dali dan berkata dengan nada merendahkan, aku berbeda. Hidupku baru saja dimulai. Hidupmu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupku. Kita ditakdirkan menjadi dua garis sejajar, jalan kita takkan pernah bersinggungan. Karena itu, apapun yang kau lakukan atau katakan hari ini, tak ada yang bisa menutupi perbedaan besar di antara kita. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Zhu Ningyu. Kata-katanya membuat semua orang terengah-engah. Ia benar. Sehebat apapun wanita di samping Hong Dali, ia tak bisa menyembunyikan fakta bahwa ia hanyalah orang biasa. Orang biasa, bahkan bisa dibilang anak yang hilang, yang pernikahannya dibatalkan oleh pihak lain. Bagaimanapun, mereka sangat berbeda. Orang yang pernikahannya dibatalkan, jelas Hong Dali. Haha, Hong Xingyu, ketua Hong. Bei Yuanxing tertawa terbahak-bahak. Suaranya begitu keras hingga atap bergetar. Keluarga Hongmu memang sangat kuat. Kau dan Hua Yueling juga sangat berbakat. Kita tidak bisa menyangkal itu. Sayang sekali, kejayaanmu hampir berakhir. Berapa tahun lagi kau masih hidup? Setelah Yuanxing dan Ningyu kita bersatu, mereka akan berada di puncak usia mereka. Dan ketika mereka punya anak, ditambah keluarga Hongmu tidak punya keturunan, dan si jenius Hong Jun saat itu telah meninggal, mereka hanya butuh beberapa tahun untuk menggantikan posisimu di antara tiga keluarga kerajaan teratas. Kamu. Ekspresi Hong Xingyu berubah. Hong Jun adalah rasa sakitnya yang abadi. Inilah kelemahannya. Hong Xingyu tidak akan membiarkan siapapun yang berani menyebut Hong Jun dengan nada seperti itu begitu saja. Zhu Yunzu, hanya dari kalimat ini, mata Hong Xingyu memancarkan dingin yang mengerikan. Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Memangnya kenapa kalau kau mengingatnya? Zhu Yunzu sangat arogan. Ia berkata dengan suara yang selalu lembut, dari segi kekuatan, kami dan keluarga Bei mungkin bukan tandinganmu. Tapi sekarang, hehe. Ekspresi semua orang dari keluarga Hong tampak mengerikan. Sikap mereka sekarang jelas-jelas, aku akan menginjak kepalamu karena kau tidak bisa mengalahkanku. Sama seperti tidak ada seorang pun yang luar biasa di generasi keluarga Hong saat ini. Hua Xiangyu masih terlalu muda. Haha. Saat itu, Hong Dali tiba-tiba tertawa. Zhu Ningyu berbalik dan melihat senyum di mata Hong Dali. Sepertinya kau cukup percaya diri. Tapi, aku ingin bertanya apa yang membuatmu begitu percaya diri. Apa menurutmu aku tidak sebanding dengan Zhu Ningyu? Bab 1058.
Siapa yang membatalkan perjanjian pernikahan dengan siapa? Siapa yang dipermalukan? Mendengar itu, Zhu Ningyu tertegun. Apakah Hong Dali ini punya kartu truf? Dia hanya orang biasa dan anak yang boros. Trik apa lagi yang dia miliki? Baiklah, karena kau sudah selesai pamer, sekarang giliranku. Hong Dali tersenyum. Ekspresinya yang cerah membuat Zhu Ningyu mengerutkan kening. Apakah Hong Dali benar-benar punya kartu truf? Sejujurnya, aku sebenarnya benci bermain game membosankan seperti ini denganmu. Hong Dali mendengus dan memutar bahunya. Tapi aku benci melihat wajahmu dan itu membuatku tidak nyaman. Jadi, meskipun aku tidak mau, kau praktis sudah mengganggu kami. Jadi, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Saat itu, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, Hua Yueling dan Hong Xingyu saling memandang. Mereka langsung mengerti bahwa Hong Dali sedang bersiap untuk menghina pihak lain lagi. Tang Muxin dan yang lainnya menyipitkan mata dan tersenyum penuh arti. Mereka sudah merasakan seseorang akan mendapat tamparan keras, dan mereka merasa senang karenanya. Kau pikir bakatmu sangat hebat. Hong Dali menjentikkan jarinya. Antek-antek, perempuan jalan ini ingin membandingkan bakat dengan kita. Kurasa dia salah orang untuk itu. Bukankah kita harus melakukan sesuatu? Ya. Semua orang bersorak. Seketika, baju besi tulang yang indah muncul di tubuh semua orang dari pihak Hong Dali. 9 anteknya, istri-istrinya, dan calon istrinya semuanya mulai bertransformasi. Ini. Semua orang di ruangan itu membeku. Orang-orang yang berada di bawah Hong Dali, transformasi mereka adalah. Mulut semua orang ternganga kaget. Anggota keluarga Hong berteriak kaget. Ksatria Raja, mereka semua Ksatria Raja. Ya Tuhan, banyak sekali Ksatria Raja, mereka semua Ksatria Raja. Bukankah Hong Dali ini anak yang boros? Bagaimana mungkin semua bawahannya Ksatria Raja, banyak sekali Ksatria Raja, begitu kuat. Zhu Yunzu dan Bei Mingxuan jelas tercengang dan berdiri karena terkejut. Begitu banyak Ksatria Raja. Ini belum semuanya. Hong Dali tersenyum dan menjentikkan jarinya. Hei, antek-antek, tunjukkan pada mereka. Ini belum semuanya, kan? Hong Dali biasanya tidak berbahaya, tetapi saat ia pamer, ia benar-benar dapat mengejutkan orang sampai mati. Ya. Semua orang menyeringai saat memasuki level kedua pertunjukan kekuatan mereka. Mereka semua adalah pengguna kemampuan. Jika Zerg biasa berkaitan dengan manusia biasa, Zerg yang bermutasi berkaitan dengan tingkat planet, dan Zerg Raja berkaitan dengan pengguna kemampuan, maka Ksatria Raja berada pada tingkat yang sama dengan pengguna kemampuan tingkat bintang. Lagi pula, level sektor bintang tidak seperti kubis Cina, mereka tidak begitu umum. Sekarang Hong Dali memiliki begitu banyak Ksatria Raja, kekuatan mereka pasti akan jauh lebih mengerikan. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa karena ketakutan ketika mereka memikirkan Raja Zerg yang bersama Raja Ksatria. Setelah terkejut sesaat, Zhu Yunzu hendak mengatakan sesuatu. Tanpa diduga, Hong Dali memilih saat ini untuk berbicara lagi. Ah, aku tahu kau pasti akan bilang ini bukan masalah besar. Hong Dali terkekeh dan mengedipkan mata nakal. Tapi, karena aku pamer, ini harus dilakukan secara bertahap, satu demi satu. Kalau tidak, kau tidak akan kecewa, kan? Sampai di sini, ia berkata dengan kasar, Star Knight, berubahlah. Seketika, seluruh tubuh Hong Dali mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu bagaikan matahari di langit. Begitu terangnya sehingga tak seorang pun bisa menatapnya secara langsung. Setelah cahaya keemasan itu menyala, semua orang membuka mulut karena terkejut. Saat itu, Hong Dali diselimuti baju besi tulang yang berkilauan. Penampilannya begitu memukau, membuat semua orang terpesona. Transformasi Star Knight. Sebenarnya, transformasi ini membutuhkan 60 poin kesehatan, dan poin kesehatan Hong Dali hanya 94. Sebelumnya, ia sangat enggan melakukannya. Namun, kali ini ia tak punya pilihan. Karena kedua keluarga telah melupakan kepura-puraan dan bahkan menyinggung luka yang tak kunjung sembuh di hati Hong Xingyu, Hong Dali benar-benar marah kali ini. Saat Dali marah, akibatnya sungguh mengerikan. Bagus sekali. Hong Xingyu tak kuasa menahan diri untuk berteriak kecil karena terkejut. Senyumnya begitu lebar, seperti bunga yang sedang mekar sempurna. Dali, anak baik. Aku tahu kekasih kecil kita memang luar biasa. Haha. Ksatria bintang. Wajah Zhu Yunzu dan Bei Mingxuan membeku karena terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka Hong Dali bisa berubah menjadi Ksatria bintang. Kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Ekspresi Zhu Ningyu benar-benar berubah kali ini. Sebagai anggota keluarga kerajaan Shenglong, dia tentu mengerti apa arti transformasi Star Knight. Kumbang Kaisar Emas. Transformasi Ksatria Bintang adalah keterampilan yang hanya diperoleh setelah berhasil bergabung dengan Kumbang Kaisar Emas.
Setelah bertransformasi menjadi ksatria bintang, semua atribut akan meningkat seperti letusan gunung berapi. Tak hanya tubuh fisiknya yang bisa memasuki ruang angkasa, yang terpenting, ksatria bintang itu seperti otak kumbang kaisar emas. Bukan itu saja. Seluruh tubuh kumbang kaisar emas penuh dengan harta karun. Jumlah peningkatan atribut yang bisa diperoleh dari memakan 1 kilogram dagingnya. Hehe, level sektor bintang. Hong Dali menatap Zhu Ningyu dan berkata datar. Lalu, ia tertawa meremehkan. Aku sudah lama berhenti memikirkan level. Dia berkata sambil melihat Jiang Qiansui di belakangnya dan berkata, Qiansui, apakah kamu membawa pedangmu? Ya. Jiang Qiansui segera melangkah maju dan menyerahkan pedangnya kepada Hong Dali. Hong Dali mengambil pedang itu dan mengayunkannya dengan santai. Lalu, ia mengarahkan pedang itu ke arah Zhu Yunzu. Aku lihat perisai pelindungmu cukup kuat. Aku tidak tahu persis seberapa kuatnya. Paman, bagaimana kalau paman membiarkanku mengujinya dengan menebasmu dengan pedang? Sudah dekat. Begitu mendengar kata-kata Hong Dali, Tang Muxin tahu sudah waktunya pertunjukan dimulai. Hong Dali tidak menyimpan dendam. Biasanya ia akan membalas dendam saat itu juga. Sebelumnya, ketika Hong Xingyu menyerang dengan marah, Zhu Yunzu menangkis serangannya. Sekarang Hong Dali sudah mengamuk, ia akan menghajarnya habis-habisan. Sombong sekali. Tatapan Zhu Yunzu terfokus, dan sebuah penghalang transparan muncul di sekelilingnya. Penghalang itu tampak seperti kristal, tetapi bahkan mampu menahan amarah Hong Xingyu. Tak seorang pun akan meragukan kekerasan penghalang itu. Yah, lumayan. Tiba-tiba, pedang yang dipegang Hong Dali bersinar terang. Di saat yang sama, tubuh Hong Dali meledak menjadi cahaya keemasan, dan ia mengayunkan pedangnya. Seluruh ruang tempat mereka berada bergetar, suara pecah terdengar dan penghalang kokoh yang diciptakan Zhu Yunzu dihancurkan oleh Hong Dali. Suara desisan. Penghalang bagaikan berlian kristal milik Zhu Yunzu, penghalang yang bahkan Hong Xingyu tidak dapat hancurkan dengan pukulan dahsyat, terpotong oleh pedang Hong Dali. Ini kekuatan Star Knight. Semua orang bergidik ngeri, menatap Hong Dali dengan tatapan iri dan cemburu. Transformasi Star Knight sama dahsyatnya dengan yang digambarkan dalam legenda. Yang terpenting, Hong Dali masih muda dan perjalanannya masih panjang. Kelompok antek yang mengerikan itu semuanya adalah ksatria raja dan pengguna kemampuan. Setelah menyatu dengan kumbang kaisar emas dan memperoleh transformasi ksatria bintang, lingkaran cahaya yang menyelimuti Hong Dali seakan merobek langit. Kekuatan yang dimiliki Zhu Ningyu sebagai level sektor bintang tampak tidak mencolok di hadapan Hong Dali. Bagus. Bagus. Hong Xingyu tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Semua kesedihan yang ia rasakan karena ditindas oleh kedua keluarga sekaligus kini terobati. Luar biasa. Luar biasa. Hari ini, para kepala keluarga Bei dan Zhu bergandengan tangan dan bersatu. Orang biasa mungkin tak akan sanggup menahan penindasan seperti itu. Mereka mungkin tak akan mampu berkata apa-apa. Jika mereka bisa tetap berdiri, itu sudah merupakan sebuah prestasi. Tanpa diduga, Hong Dali sendirian menindas mereka berdua. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Siapa bilang daliku tidak cukup baik untuk Zhu Ningyu, haha. Lelucon. Hua Yueling tertawa. Ia menatap Zhu Ningyu dengan tatapan penuh ejekan. Kau memang jenius, bisa mencapai level sektor bintang orde pertama. Tapi, dibandingkan dengan kekasih kecilku, kau masih belum cukup baik. Zhu Ningyu menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Ia menatap Hong Dali dengan mata yang dipenuhi segudang ekspresi, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hong Dali hanyalah seorang anak yang hilang. Bagaimana mungkin? Namun, itu jelas. Disebutkan bahwa Hong Dali tidak merendahkan orang lain, atau jika ia melakukannya, ia akan mengerahkan segenap upaya untuk membuat mereka takluk. Hehe, kalau kau pikir hanya ini saja, maafkan aku karena meremehkanmu. Hong Dali menatap Zhu Yunzu dan melirik Bei Mingxuan dengan santai. Kekayaan keluarga kerajaan memang luar biasa, terutama yang paling kaya di antara keluarga kerajaan. Kedua keluargamu mampu berdiri berdampingan dengan keluarga Hong kami, sungguh patut dikagumi. Sayangnya, di mataku, kekayaanmu, hehe. Ia tersenyum misterius, lalu berseru lantang, Xiaoyi, tunjukkan pada mereka apa arti kekayaan sejati. Biarkan mereka menyaksikan keindahan menara kehidupan. Menara kehidupan. Pada saat ini, Hong Dali akhirnya menunjukkan kepada mereka harta miliknya yang paling berharga. Menara kehidupan. Sesuatu yang bahkan Hong Xingyu dan Hua Yueling pun terpana melihatnya. Sungguh tak ternilai harganya. Apakah keluarga Bei dan Zhu mu kaya? Bisakah uangmu membeli menara kehidupan? Hehe, batu kehidupan saja sudah cukup membuatmu iri, apalagi menara kehidupan. Baik, Tuan Muda. Tak lama kemudian, Ling Xiaoyi melangkah maju dan memutar video proyeksi holografik menara kehidupan di bumi baru. Semua orang sudah terdiam.
Sekarang mata mereka semua terbelalak kaget dan mereka menjadi liar. Mereka menatap menara kehidupan yang terpampang di gambar dengan penuh perhatian. Cahaya hijau kehidupan yang terpancar dari menara itu begitu menyilaukan dan terang benderang. Bagaikan harta karun di alam semesta, memukau dan tak tertahankan. Semua orang berharap bisa berada tepat di depannya agar bisa menciumnya. Ini. Semua orang tercengang. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu benar-benar tercengang. Batu kehidupan keluarga Hong saja sudah cukup membuat mereka berdua iri tak terhingga. Sekarang, setelah melihat ini, Hong Dali benar. Menara kehidupan memang harta yang tak ternilai. Sekaya apapun Anda tak akan mampu membelinya. Menara itu milik Hong Dali, milik keluarga Hong. Berdasarkan hubungan ketiga keluarga saat itu, bagaimana jika keluarga Bei dan keluarga Zumu kaya? Apa yang bisa kau lakukan? Dalam hidup ini, kau bahkan bisa melupakan menara kehidupan. Rasanya luar biasa. Senang sekali sampai bisa terbang. Penampilan Hong Dali hari ini membuat semua orang merasa senang, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Zhu Ningyu. Membatalkan perjodohan. Haha, apa kau memang pantas untuk Hong Dali sejak awal? Kau bahkan datang ke sini untuk pamer. Ekspresi Hong Dali sangat tenang. Tatapannya jatuh pada Zhu Ningyu, dan sudut mulutnya melengkung menyeringai. Kau berinisiatif datang ke sini dan bahkan dengan arogan ingin mencela kami di depan umum. Sekarang aku ingin kau memberitahuku, siapa yang telah dipermalukan. Siapa yang tidak masuk akal. Jantung semua orang berdetak kencang bak simbal. Setelah detak jantung yang dahsyat itu, jantung mereka menjadi mati rasa sepenuhnya. Kata-kata Hong Dali terngiang bagai tamparan di wajah keluarga Bei dan Zhu. Suaranya begitu keras dan menggelegar. Meskipun kedua keluarga itu bersatu, mereka tetap kalah telak dari Hong Dali. Hal itu tak diragukan lagi. Membatalkan perjanjian pernikahan. Tatapan Hong Dali penuh dengan penghinaan. Ia menepuk-nepuk debu yang tak ada di kakinya dengan tangannya, lalu terkekeh dan berkata, sebenarnya, salah satu hal yang kau katakan sebelumnya sepenuhnya benar. Jarak antara kau dan aku begitu lebar, jutaan tahun cahaya. Meskipun bakatmu tidak terlalu buruk, di mataku, hanya itu saja. Kali ini giliran Hong Dali yang menatap mata Zhu Ningyu. Ia berkata dengan nada merendahkan, kau benar. Hidupku baru saja dimulai. Hidupmu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidupku. Kita ditakdirkan menjadi dua garis sejajar, jalan kita takkan pernah bersinggungan. Karena itu, apapun yang kau lakukan atau katakan hari ini, tak ada yang bisa menutupi perbedaan besar di antara kita. Kata-katanya sama persis dengan apa yang dikatakan Zhu Ningyu kepadanya. Perubahan posisi antara keduanya sungguh dramatis. Sebelumnya, Zhu Ningyu tampak gagah dan perkasa. Kini, wajahnya pucat pasi. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat dan gemetar. Itu sesuai dengan lirik sebuah lagu di bumi berjudul The Sea. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi, aku hanya bisa menyimpannya di dalam hatiku. Indah sekali. Semakin Hua Yueling menatap Hong Dali, semakin ia menyukainya. Bajingan aneh ini mau menindas orang-orang dari keluarga Hong kita. Hahaha, lucu sekali. Sayangku, aku tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Nenek buyut, biasa saja. Hong Dali terkekeh. Bukannya aku terlalu kuat, mereka hanya terlalu bodoh. Sambil berbicara, ia berbalik dan menatap Zhu Yunzu. Sekarang, aku ingin mendengarmu bercerita dengan kata-katamu sendiri. Siapa yang membatalkan perjodohan ini? Siapa yang dipermalukan? Kurasa, dengan status sosial keluarga Zhu, kau pasti tidak akan berbohong tanpa ragu, kan? Pukulan lainnya. Bab 1059. Perjanjian pembatalan pernikahan. Bagus sekali, kakak Dali, teriak Hua Xiangyu dengan keras. Meskipun dia biasanya sangat pemalu, dia tidak bisa tidak memuji Hong Dali. Hong Dali hanya mengubah beberapa kata-kata Zhu Ningyu dan mengembalikannya kepadanya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan banyak orang. Memangnya kenapa kalau dia anak yang hilang? Memangnya kenapa kalau dia orang biasa? Kalau menamparkan wajah seseorang, beginilah seharusnya. Menamparnya sampai mereka tidak bisa membalas. Kalau mereka berani datang dan membuat keributan di keluarga Hong kita, mereka seharusnya sudah siap menghadapi hal ini. Benar sekali. Kerja bagus, teriak semua anggota keluarga Hong yang lebih muda serempak. Dengan penampilan Hong Dali, semua yang telah dilakukan keluarga Bei dan Zhu hancur total. Akal sehat, bakat, kekuatan, semua yang mereka gunakan sebagai alasan hari ini, semuanya tak tertandingi oleh Hong Dali. Semua orang begitu gembira hingga jantung mereka berdebar kencang. Apa yang terjadi hari ini sungguh dramatis dan seru. Kecuali Hong Dali, yang menggerutu dalam hati, sial, memaksaku bertransformasi dan bahkan menggunakan jurus ketiga dari teknik pedang yang baru kupelajari, menyebabkanku kehilangan 60 poin kesehatan dan 15 poin masing-masing dari kekuatan, kelincahan, dan refleks.
Aku akan membuat kalian membayarnya nanti. Lagi pula, meskipun teknik pedang pertempuran monster ini cukup kuat dan bahkan bisa menembus perisai Zhu Yunzu, harganya masih terlalu mahal, tidak seperti jurus transformasi yang masih memiliki periode waktu. Jurus ini akan mengurangi poin atributnya setiap kali ia menggunakannya. Tadi, ia sudah menghabiskan lebih dari 40 poin atribut untuk jurus ini. Bagus, bagus. Saat itu, kilatan dingin melintas di mata Zhu Yunzu saat ia menatap Hong Dali dan berkata, keluarga Zhu akan mengingat apa yang telah kau lakukan hari ini. Jujur saja, Hong Dali, aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang juga. Kata-kata jahat terlontar dari giginya yang gemetar. Zhu Yunzu mengepalkan tangannya erat-erat, matanya menyala-nyala dengan api kemarahan. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Dia datang ke sini untuk mengingkari pernikahan hari ini, tetapi alih-alih mempermalukan mereka, dia sendiri yang dipermalukan. Tidak ada yang bisa menerima hal seperti itu terjadi pada mereka, terutama dia sebagai kepala keluarga Zhu. Kenapa, kau ingin bertarung? Hong Xingyu dengan tegas menghalangi di depan Hong Dali. Kekuatan Hong Dali memang cukup untuk menekan Zhu Ningyu, tetapi sebelum ia melanjutkan pendidikan di Divine College, bahkan jika ia berhasil menembus perisai Zhu Yunzu dengan membuatnya lengah, Hong Dali jelas bukan tandingannya. Oleh karena itu, untuk mencegah Zhu Yunzu tiba-tiba menyerang Hong Dali, Hong Xingyu kini berada dalam kondisi siaga penuh. Zhu Yunzu mengepalkan tangannya erat-erat, mengembuskan napas perlahan. Sesaat kemudian, raut wajah jahatnya berubah kembali menjadi tenang. Melihat Zhu Yunzu tiba-tiba menahan emosinya, Hong Xingyu tiba-tiba mengerutkan kening, firasat buruk datang dari hatinya. Hong Xingyu. Zhu Yunzu tiba-tiba menatap Hong Xingyu dan berkata dengan lantang, yang dikatakan Hong Dali benar. Kali ini, keluarga Zhu kitalah yang diingkari pernikahannya oleh keluarga Hong. Ningyuku tidak pantas untuk Hong Dalimu, jadi, mari kita batalkan saja perjanjian pernikahan antara kedua keluarga kita. Dia benar-benar mengakui. Dia benar-benar mengakui bahwa keluarga Hong lah yang mengingkari pernikahan mereka. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Apa yang dipikirkan Zhu Yunzu ini? Ketika semua orang masih bingung, Hong Dali justru menjadi orang pertama yang mengerti maksudnya. Kemudian, ia menatap Zhu Yunzu dengan senyum dingin di wajahnya. Zhu Yunzu ini memang mengesankan, mampu melepaskan apapun saat dibutuhkan. Ia memang pantas menjadi kepala keluarga, ia sungguh tak bisa diremehkan. Hong Xingyu, kau mungkin tahu ini. Senyum dingin tersungging di sudut mulut Zhu Yunzu saat ia berkata, di keluarga kerajaan Shenglong kita, mengingkari janji pernikahan di depan umum itu sangat memalukan. Hehe, akulah kepala keluarga Zhu, tapi aku justru dipermalukan hari ini. Masalah ini tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu, saat ia berbicara sampai di titik ini, tiba-tiba ia menyeringai mengerikan yang melebar hingga ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Hong Xingyu, bersiaplah untuk menerima surat tantangan dari keluarga Zhu. 3 bulan lagi di arena duel kota selatan, perjanjian mengingkari janji pernikahan. Perjanjian pengingkaran pernikahan. Mendengar kalimat itu, seluruh anggota keluarga Hong terkejut. Perjanjian ini adalah salah satu perjanjian paling serius bagi keluarga kerajaan Shenglong. Setelah salah satu pihak diingkari pernikahannya di depan umum, mereka dapat meminta perjanjian ini. Kemudian, kedua keluarga akan sepenuhnya menjadi musuh bebuyutan, dan para kepala suku dari kedua keluarga akan diharuskan berduel sampai mati di arena duel keluarga kerajaan Shenglong. Setelah kepala suku dari salah satu pihak meninggal, pihak yang menang akan diizinkan untuk menghabisi semua orang dari pihak yang kalah. Tidak seorang pun akan membayangkan bahwa Zhu Yunzu benar-benar akan meminta perjanjian pembatalan pernikahan. Hong Xingyu sudah tua, tetapi Zhu Yunzu masih dalam masa kemasannya. Karena itu, peluang menang Hong Xingyu hanya 40%. Dan karena Zhu Yunzu berani menyebutkan perjanjian ini, dia pasti punya kartu truf lain. Hasil duel ini sungguh tidak dapat diduga. Zhu Yunzu ini memang punya rencana yang bagus. Hong Dali menyipitkan mata dan berpikir. Trik menggunakan serangan mundur ini memang jitu. Dengan kondisi fisiknya saat ini, dia memang punya peluang besar untuk menang melawan kakek buyut. Jadi, meskipun semua rencananya yang lain tadi gagal, selama dia meminta perjanjian pembatalan pernikahan, dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Seperti yang diduga, ketiga tetua kini cemas. Tetua Agung berkata dengan lantang, "Ketua, kau tidak boleh menerimanya." Tentu saja tidak. Tetua kedua pun mengangguk dan berkata dengan cemas, "Benar, ini jelas jebakan mereka, kau tidak boleh menerimanya." Mata semua orang tertuju ke arah Hong Xingyu. Setelah dia menerima perjanjian ini, perjanjian itu tidak bisa diubah lagi. Perjanjian itu hanya akan berakhir ketika salah satu pihak meninggal, konsekuensinya sungguh serius. Namun, sebagai kepala keluarga Hong Xingyu juga merupakan orang yang sangat berkuasa dan berpengaruh di masa lalu. Namun, setelah ia tua, seseorang datang ke rumahnya dan mencoba menamparkan wajahnya.
Sekarang, ketika orang itu ditampar balik, jika pada akhirnya ia tidak berani menerima perjanjian itu, bukankah ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga kerajaan jika kabar ini tersiar? Seluruh suasana menjadi sunyi. Ketua, kakek buyut. Semua anggota keluarga Hong menjadi gugup. Dengan kondisi fisik Hong Xingyu saat ini, peluangnya untuk menang melawan Zhu Yunzu yang masih prima sangat rendah. Bagus, hahaha, sampai jumpa 3 bulan lagi di arena duel kota selatan. Zhu Yunzu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bei tua, ayo pergi. Hahaha. Bersiaplah untuk mengambil alih semua sumber daya keluarga Hong, hahaha. Orang tua. Setelah semuanya sampai pada titik ini, Bei Mingxuan bahkan tidak repot-repot menjaga sopan santunnya. Ia menatap Hong Xingyu seolah-olah sedang menatap orang mati. Hargai 3 bulan terakhir hidupmu, haha. Ekspresi Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu sangat senang, tetapi orang-orang dari keluarga Hong semuanya sangat gugup. Ketua, kata Tetua Agung dengan cemas, tidak akan jadi masalah jika kau bisa menoleransinya, kenapa kau repot-repot dengan mereka? Hong Dali, ini semua salahmu. Tetua kedua berkata dengan marah, kalau bukan karenamu, kenapa ketua harus mempertaruhkan nyawanya? Ini adalah perjanjian pengingkaran pernikahan, tidak akan berhenti sampai salah satu pihak benar-benar musnah. Mendengar perkataan tetua kedua, semua yang lain juga menatap Hong Dali dengan marah. Meskipun mereka memang menikmati bagaimana Hong Dali menamparkan wajah keluarga Zhu dan Bei barusan, sekarang kepala mereka menerima perjanjian itu, jika dia kalah. Sekelompok sampah tak berguna. Hong Xingyu menghentakkan tongkatnya ke lantai dengan kasar dan berkata dengan marah, bagaimana bisa sekelompok bajingan tak punya nyali seperti kalian muncul di keluarga Hong kami? Hahaha, kalian bertengkar pelan-pelan, kami pulang dulu. Melihat keluarga Hong akan bertengkar satu sama lain, Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu tertawa terbahak-bahak lalu pergi. Namun, tepat ketika mereka sampai di pintu, sebuah suara malas terdengar lagi. Kakek buyut, aku ingin membeli sesuatu darimu. Kau harus menjualnya kepadaku. Bab 1060. Tamparan langsung di wajah. Apa Hong Dali benar-benar ingin membeli sesuatu dari Hong Xingyu? Rasanya ini tidak benar. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu saling berpandangan dan menghentikan langkah mereka. Lagi pula, barang yang ingin dibeli Hong Dali dalam situasi seperti itu jelas bukan sesuatu yang umum. Ah, sayangku mau beli apa? Hong Xingyu mengelus kepala Hong Dali dengan penuh kasih sayang dan berkata, katakan saja apa yang kau mau, tidak perlu beli dariku. Ah, lebih baik aku yang beli. Hong Dali menyeringai dan menjawab, tiba-tiba aku ingin berbisnis kecil-kecilan. Yap, kita buat 1 miliar, harga segitu seharusnya sudah cukup. 1 miliar. 1 miliar dolar Senglong untuk membeli sesuatu dari Hong Xingyu. Kali ini, selain Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu, anggota keluarga Hong lainnya juga penasaran. Hua Xiangyu bertanya dengan lembut kepada Tang Muxin, Kak Xin, kakak Dali mau beli apa? Ramuannya pasti tidak semahal itu, kan? Aku juga tidak tahu. Hanya dengan melihat ekspresi Hong Dali, Tang Muxin tahu dia sedang merencanakan sesuatu lagi. Namun, aku merasa seseorang akan sial, sangat sial, harga minimum 1 miliar, ini bukan jumlah yang kecil. 1 miliar. Hong Xingyu juga sangat penasaran sekarang. Kamu mau beli apa? Baiklah, aku hanya ingin membeli rekaman CCTV di ruangan ini, itu saja. Ekspresi Hong Dali tampak polos, tetapi kata-katanya bagaikan bom yang meledak di telinga Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu. Setelah kedua anjing tua ini pergi, aku akan menyebarkan videonya ke internet. Oh ya, akan lebih baik lagi jika seluruh kota atau seluruh planet bisa melihat video ini juga. Mendengar kata-kata Hong Dali, semua orang dari keluarga Hong menjadi tercerahkan, sementara Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu keduanya tercengang. Hua Xiangyu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, matanya yang cerah dan berair menatap tajam ke arah Hong Dali. Kakak Dali benar-benar terlalu kejam. Saya suka itu. Haha, saran yang bagus. Hong Xingyu dan Hua Yueling langsung mengerti maksud Hong Dali. Hua Yueling tertawa terbahak-bahak dan berkata, astaga, kita harus benar-benar membiarkan seluruh dunia melihat bagaimana para kepala keluarga Bei dan Zhu secara aktif datang ke rumah kita dan bertindak kejam, lalu ditampar balik oleh Dali kita. Kurasa anggota keluarga kerajaan Senglong yang lain juga akan sangat tertarik melihat ini, hahaha. Baiklah, karena kekasih kecilku menawarkan 1 miliar, aku akan menjual videonya kepadamu. Aku akan mengambilnya sekarang. Mendengar perkataan Hua Yueling, seluruh anggota keluarga Hong mula-mula tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Hong Dali ini benar-benar kejam dalam merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Status apa yang dimiliki keluarga Bei dan Zhu? Keluarga kerajaan Senglong. Dan mereka adalah anggota keluarga kerajaan. Tidak masalah jika kejadian hari ini tersebar di antara beberapa keluarga di sini. Bahkan jika berita ini tersebar di kemudian hari, tidak masalah juga. Lagi pula,
melihat dengan mata kepala sendiri dan hanya mendengarkan sesuatu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi jika Hong Dali benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan dan mengunggah video ini ke internet, bagaimana mungkin anggota keluarga Bei dan Zhu akan mengangkat kepala mereka di luar sana lain kali? Terutama keluarga Zhu yang gagal mengingkari pernikahan dan malah ditolak. Jika seluruh keluarga kerajaan Shenglong melihat ini, Zhu Ningyu mungkin akan terlalu malu untuk hidup lebih lama lagi. Wajah Zhu Ningyu benar-benar berubah pucat. Brengsek. Satu langkah salah yang kita ambil hari ini benar-benar menghancurkan seluruh rencana kita. Hong Dali ini benar-benar menjijikkan. Menjijikkan. Sebagai salah satu dari 3 keluarga kerajaan utama, aku benar-benar menderita kerugian terus-menerus di hadapan Hong Dali, si anak boros ini. Setelah dia pergi, aku pasti akan membunuhnya. Pasti. Tentu saja, meskipun Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu sangat ingin mencabik-cabik Hong Dali, ini adalah wilayah keluarga Hong. Mereka tidak punya nyali untuk menyerang Hong Dali secara langsung di sini. Seberapapun usia Hong Xingyu dan Hua Yueling, mereka bukanlah orang-orang yang mudah dikalahkan. Lagi pula, Hong Dali sendiri adalah seorang Star Knight, menyerangnya sekarang jelas bukan pilihan yang bijaksana. Hong Dali. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu membalikkan badan mereka dengan kasar dan menggertakkan gigi dengan marah. Mereka tidak punya pilihan. Dengan benda yang bisa membunuh mereka di tangan Hong Dali ini, mereka hanya bisa merendahkan sikap mereka. Sebutkan syarat kalian, apa yang kalian inginkan dari kami untuk menghapus video ini. Hapus videonya. Hong Dali memiringkan kepalanya dan menatap mereka berdua, lalu bertanya dengan aneh, untuk apa aku menghapusnya? Sebutkan harganya. Bei Mingxuan menatap tajam ke mata Hong Dali dan berkata, bukankah kau bilang kau membelinya dari Hong Xingyu dengan $1 miliar? Aku akan memberimu 5 kali lipat harganya, 5 miliar, agar kau tidak menyebarkan video itu. Harga awalnya 1 miliar, dalam sekejap mata dia bisa menjualnya seharga 5 miliar, apa-apaan, ternyata ada tawaran bagus. Semua orang tercengang. Hong Dali ini benar-benar jago menghasilkan uang, ya. Sebenarnya, harga ini sudah lumayan, tapi tanpa diduga, Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas dan bertanya, hah? Apa ideku ini tidak ada gunanya? Kau mau membelinya hanya dengan 5 miliar? Apa-apaan, dia benar-benar berpikir itu terlalu sedikit. Itu 5 miliar dolar Shenglong. Tapi dia sebenarnya tidak puas. Lalu berapa yang kau inginkan? Zhu Yunzu sangat marah hingga wajahnya memucat. 10 miliar. Seharusnya ini cukup, kan? Gila, dalam sekejap mata lagi, harganya sudah naik jadi 10 miliar. Ini, harganya bisa dibilang melambung tinggi, ya. Bahkan harga tiket lotre pun gak akan naik secepat ini, kan? 10 miliar. Hong Xingyu tercengang, Hua Yueling agak linglung, Hua Xiangyu menatap dengan bingung, dan para tetua lainnya ternganga lebar karena terkejut. Sebuah video CCTV yang dibeli seharga 1 miliar dan langsung bisa dijual seharga 10 miliar. Meskipun uang ini tidak dianggap banyak bagi keluarga Hong, itu bukanlah jumlah yang kecil. Jumlah itu pasti cukup untuk membuat siapapun yang kehilangan uang sebanyak itu merasa sakit hati. Semua anggota keluarga Hong menyesal sekarang, mengapa mereka tidak memikirkan ini dari tadi, mengapa? Oh, biasa saja. Tanpa diduga, Hong Dali menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Xiaoyi, bawa videonya ke sini dan mari kita lihat dan nikmati dulu. Ya ampun, dari orang-orang yang terlibat dan menonton sebagai penonton, rasanya pasti akan berbeda. Ide bagus. Mata semua orang berbinar, kenapa mereka tidak terpikir? Dengan rekaman CCTV ini, mereka bisa menikmati kembali kejadian tadi, kan? Pantas saja mereka merasa ada yang salah. Sepertinya ini lebih baik lagi, mereka bisa menontonnya untuk bersenang-senang saat tidak ada kegiatan dan membuat diri mereka bahagia. Kemudian, Xiaoyi pergi bersama seseorang untuk mengambil videonya. Sebelum pergi, Hong Dali berbisik pelan di telinganya, oh ya, tanya juga bagaimana kita bisa mengunggahnya di internet, dan beritahu aku kalau kamu sudah kembali. Xiaoyi mengangguk dan pergi. 5 menit kemudian, Xiaoyi mengembalikan video pengawasan dan diam-diam memberitahu Hong Dali cara mengunggahnya ke internet terlebih dahulu sebelum ia mulai memutar video tersebut. Video dimulai dari saat para tetua memasuki ruang eliksir hingga saat Hong Xingyu dan yang lainnya masuk. Setelah itu, Hong Dali membayar ganti rugi atas eliksir dan mengeluarkan buku porno tersebut. Setelah itu, Hong Xingyu membaca kata-kata di buku itu, konsumsi langit mendominasi lukisan meditasi dunia. Ketika video mencapai titik ini, Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu sama-sama tercengang. Bei Mingxuan, khususnya, ternganga lebar, buku pornografi yang ia hancurkan sebelumnya ternyata adalah buku rahasia. Dari namanya saja, sepertinya buku ini berasal dari dunia kultivator. Bahkan dengan pengalaman Hong Xingyu saja, ia sudah sangat terkejut, lalu apa level buku rahasia ini? Mulut Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu begitu lebar sehingga sebuah apel dapat dimasukkan ke dalamnya.
Saat itu, Hong Dali yang jahat menambah kehebohan dengan berkata, Xiaoyi, mainkan bagian ini dalam gerakan lambat, ya, perbesar gambarnya, dan sesuaikan juga gambarnya. Ya, oke, ini bagian yang ingin kulihat. Benar, garis besarnya di halaman pertama, ya, bagus. Pada saat ini, gambar yang mereka lihat adalah bagian awal dari manual rahasia. Konon, Gunung Changi dikelilingi oleh 4 benua, 13 gunung, dan 13 lautan. Ini membentuk satu dunia. Menguasai tingkat pertama seni bela diri ini akan memungkinkan praktisi untuk membelah satu dunia. 3.000 dunia dapat dianggap sebagai alam semesta kecil. Menguasai tingkat kedua seni bela diri ini dapat membelah satu alam semesta kecil. 3.000 alam semesta kecil dapat dianggap sebagai satu alam semesta besar. Menguasai tingkat ketiga seni bela diri ini dapat membelah satu alam semesta besar. Diperlukan tingkat roh pemurnian minimum untuk mempraktikkannya. Melihat sampai ke titik ini, Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu sama-sama mengetahui tingkatan dari buku rahasia ini. Level roh pemurnian dibutuhkan untuk mempraktikkan ini adalah buku rahasia tingkat sektor bintang. Ini jelas merupakan buku rahasia tingkat sektor bintang. Apa-apaan, keberuntungan macam apa yang dimiliki Hong Dali ini? Dia bahkan bisa mendapatkan buku rahasia setingkat sektor bintang dari alam semesta kultivator. Ini bukan keberuntungan kecil, keberuntungan besar dibutuhkan untuk mencapainya. Wajah Bei Yuanxing memucat. Ia menerobos masuk dan meraung, ini buku rahasiaku. Aku menghabiskan 50 juta untuk membelinya. Hong Dali, kembalikan buku rahasia itu sekarang. Hah? Kenapa kau memintanya dariku? Hong Dali menatap Bei Yuanxing seolah menatap orang bodoh. Kau sendiri tidak menginginkannya, lagi pula aku tidak merebutnya darimu. Kenapa kau begitu gelisah? Aku, Bei Yuanxing tertegun sejenak, lalu tertegun, lalu jatuh terduduk dengan keras. Aku membuang buku rahasia seorang kultivator tingkat sektor bintang. Aku membuang buku rahasia seorang kultivator tingkat sektor bintang. Dia benar-benar hancur. Tidak akan ada gunanya jika itu adalah buku rahasia biasa. Bahkan jika itu benar-benar buku rahasia tingkat sektor bintang dan dia membuangnya, dia tidak akan seperti ini. Tapi masalahnya, ini adalah buku rahasia seorang kultivator. Buku rahasia seorang kultivator. Jika dia bisa menggabungkannya dengan buku rahasia keluarganya. Dan saat itu, Hong Dali dengan tegas menambah rasa sakitnya dan berkata, aduh, ngomong-ngomong, ini pasti faktor keturunan. Otak anak dan ayahnya memang tidak terlalu bagus, hehe. Sebenarnya, kata-kata ini praktis merupakan tamparan langsung di wajah mereka, tetapi ketika Bei Mingxuan mendengarnya, wajahnya langsung berubah. Seperti yang diharapkan, Hong Dali tersenyum dan berkata, ya ampun, buku ini punya nama lain, disebut buku pornografi. Bei Mingxuan hampir muntah, ekspresinya tampak seperti tersambar petir. Awalnya, ia mengira putranya ditipu Hong Dali sebesar 50 juta dolar dengan sebuah buku porno, sehingga ia pun menyusun rencana licik ini. Ia bahkan tidak melihat isinya dan langsung membakarnya menjadi abu. Saat itu, ia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, ia benar-benar telah menghancurkan harta karun yang tak ternilai. Yang terpenting, ini adalah sesuatu yang dibuang sendiri oleh putranya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.